Kau hanya berteriak di tembok kota, aku kembali. Pengemis di kota langsung melemparkan roti nasi mereka. Tabib di jalanan langsung menutup praktik pengobatan mereka dan bergabung dengan militer. Guru di akademi bahkan membakar buku dan bergegas ke kamp militer. Bahkan pelacur nomor 1 di Menara Guihua mengumumkan di tempat tidur bahwa dia akan bertobat mulai hari ini, hanya karena dinasti Dawu kehilangan 36 kota berturut-turut. Diminta untuk menyerahkan wilayah untuk mencari perdamaian, kau langsung merobek dekret kekaisaran di tempat. Kaisar wanita sangat marah dan menetapkanmu sebagai pemberontak dan memulai perang. Tidak ada satupun jenderal di seluruh istana yang berani menerima perintah itu, hanya karena Gu Changsheng mengatakan satu kalimat. Raja Zhenbei dari Dawuku tidak mengenal kata menyerah. 10 tahun yang lalu, kau baru saja datang dari masa depan. Raja tua meninggal dalam pertempuran dan kau mewarisi tahta. Kau dijebak oleh orang-orang jahat di istana dan diasingkan ke perbatasan. Siapa yang menyangka bahwa dalam 10 tahun, kau benar-benar bisa menyatukan perbatasan, menakut-nakuti iblis dan suku barbar, dan mengembangkan perbatasan yang tandus menjadi begitu makmur, menjadi Raja Zhenbei yang dipuja oleh semua orang di perbatasan. Saat ini, seorang pria kekar bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Tuanku, ada berita buruk, Li Chang berkata dengan panik di depan raja. Setidaknya kau adalah seorang Grand Master. Paman Wang menegur dengan keras. Pria kekar itu tertegun, lalu merasa sedikit malu. Li Chang, apa yang terjadi? Tuanku, baru saja menerima kabar bahwa ras iblis Wanyan dan ras kurcaci dari timur bersatu dan menerobos perbatasan Dongjiang. Markuis Zhendong, Mu Rongyan, dikalahkan dengan telak. Dongjiang jatuh. Dalam 3 hari, 36 kota berturut-turut hilang, mengarah langsung ke dekat ibu kota dinasti Dawu. Li Chang berkata dengan panik. Paman Wang berkata dengan tidak senang, Mu Rongyan, sampah itu. Dalam 3 hari, dia benar-benar kehilangan 36 kota berturut-turut. 36 kota yang terhubung dalam satu garis adalah tempat pertahanan terbaik, dan terletak di tempat yang berbahaya. Benar-benar sia-sia. Gu Changsheng sedikit mengernyit. Ras iblis Wanyan benar-benar berkolusi dengan ras kurcaci. Ini mencurigakan. Jenderal Li Chang dengan cepat berkata, ras iblis Wanyan dan ras kurcaci menerobos Dongjiang dan menduduki 36 kota Dongjiang. Tidak lagi melanjutkan lebih dalam, tetapi malah mempertahankan tempat berbahaya dan akan terus berperang dengan dinasti Dawu. Lanjutkan. Saya baru saja menerima kabar bahwa ketiga ras menyatakan bahwa selama kota Beiman diserahkan, mereka akan mengembalikan 36 kota. Dan menarik diri dari Dongjiang, menandatangani perjanjian bahwa dalam 3 hari mereka tidak akan menyerang Dongjiang. Li Chang berkata, apa? Paman Wang sedikit terkejut. Dia kehilangan Dongjiang dan ingin menyerahkan wilayah perbatasan kita? Benar-benar tidak masuk akal. Mu Rongyan, sampah itu, kalah dalam pertempuran. Dan ingin menyerahkan wilayah perbatasan kita. Mendengar ini, para jenderal rakyat jelata di belakang Gu Changsheng menjadi marah. Kota Beiman adalah lokasi strategis yang penting. Selama tempat ini tidak hilang, bawahan ini dengan cepat berkata, informan saya memberi saya kabar bahwa dinasti Dawu sedang membahas masalah penyerahan wilayah dan kemungkinan besar akan disetujui. Setelah disetujui, dekret kekaisaran akan tiba di perbatasan dalam 3 hari. Saat ini, semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka, tatapan mereka serempak menatap Gu Changsheng. Menghadapi situasi ini, Gu Changsheng awalnya sedikit terkejut, lalu dia memulihkan ekspresinya. Tuanku. Gu Changsheng berkata dengan tenang, setiap inci tanah Beijing ditukar dengan darah para prajurit Zhenbei. Ini adalah tanah rakyat Beijing. Kehilangan Dongjiang membuat Beijing menyerahkan tanah? Sungguh lelucon terbesar, sungguh tidak masuk akal. Ekspresi Gu Changsheng mengeras, dekret kekaisaran di sini hanyalah selembar kertas bekas. Bahkan jika disobek, apa masalahnya bagiku? Zhenbei Wang? Menentang dekret kekaisaran, menolak menyerahkan kota Beiman Beijing, menolak menyerahkan tanah. Sejak Gu Changsheng datang, dia tidak hanya mengusir suku Men dan Yao, tetapi juga mendidik Beijing secara mental, membentuk isu militer dan sipil saat ini. Selain itu, Gu Changsheng membawa kekayaan dan masalah. Beijing yang semula kacau telah menjadi tempat raman di seluruh dinasti Dawu. Di Beijing, hanya Zhenbei Wang yang diakui. Pada saat yang sama, berita bahwa dinasti Dawu ingin Beijing menyerahkan tanah dengan cepat menyebar ke seluruh Beijing. Pernahkah kamu mendengarnya? Dongjiang kalah dalam pertempuran dan mundur 36 kota berturut-turut. Suku Men itu sebenarnya menggunakan ini. 36 kota sebagai syarat untuk meminta Beijing menyerahkan tanah. Aku sudah dengar. Suku Men itu ketakutan oleh Zhenbei Wang kita, dan mereka benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu. Sialan. Kota Beiman adalah gerbang Beijing kita. Jika diserahkan kepada suku Men, Beijing kita akan berbahaya. 13 kota dekat kota Beiman pasti akan terpengaruh. Wang Ye mungkin juga sulit membuat keputusan. Bagaimanapun, itu adalah dekret kekaisaran. Jika menentang dekret kekaisaran, sungguh dinasti Dawu yang omong kosong. Aku menunjuk Wang Ye karena Beijing mengalami kelaparan dan tidak ada kehidupan.
Di mana dinasti Dou saat itu? Ketika kita dijarah oleh suku Men, di mana orang-orang dari dinasti Dou, sekarang mereka ingin menggertak. Dinasti Dou sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Wang Ye memberi kita kebebasan, keadilan, martabat, dan kemakmuran. Apa dinasti Dou ini? Aku tidak ingin lagi menjalani kehidupan kelaparan dan kedinginan seperti dulu. Berapa banyak prajurit yang berkorban untuk merebut kota Beiman saat itu? Mengapa hanya karena satu kalimat dari Maharani? Kita harus menyerahkannya? Lihat keputusan Wang Ye. Saat seperti ini, sebaiknya kita tidak menambah masalah bagi Wang Ye. Kudengar Wang Ye juga sangat marah dan langsung menyatakan tidak akan menyerahkan tanah. Para pendukung raja menyatakan dukungan mereka. Dinasti Dou datang mencari masalah. Biarkan mereka merasakan kekuatan tentara Zhenbei kita. Beijing terdiri dari 132 kota praja. Setelah berita menyebar bahwa Maharani akan mengeluarkan dekrit untuk menyerahkan kota Beiman. Awalnya ada beberapa perselisihan di 132 kota praja Beijing. Tetapi setelah Gu Changsheng melakukan perjalanan, Beijing dengan cepat bersatu dan segera menentang keras penyerahan tanah. Zhenbei Wang adalah mercusuar di hati mereka. Sejak Gu Changsheng menjabat sebagai Zhenbei Wang, dia benar-benar memberi semua orang di Beijing pahala, kebebasan, dan hak yang sama. Ini juga sangat mempererat rasa memiliki seluruh rakyat Beijing terhadap Gu Changsheng, Zhenbei Wang ini. Oleh karena itu, orang-orang di 132 kota praja Beijing sangat bersatu, terutama tentara di bawah komando Gu Changsheng. Disiplin militernya ketat. Para prajurit memiliki semangat yang tak kenal takut untuk melindungi keluarga mereka. Inilah sebabnya mengapa Gu Changsheng mampu menang melawan musuh yang lebih kuat. Alasan paling pentingnya adalah karena tentara Zhenbei memiliki jiwa militer. Saat ini, di ruang musyawarah istana Zhenbei Wang, Tuan, menurut Anda apakah Maharani benar-benar akan menyetujuinya? Salah satu dari mereka berkata dengan cemas. Jika Maharani tidak bodoh, dia tidak akan menyetujuinya. Gu Changsheng berkata dengan serius. Tuan, Anda dianiaya oleh penjahat saat itu. Dan diasingkan ke Beijing. Beberapa orang di istana bahkan ingin Anda mati dalam perjalanan ke Beijing. Anda sekarang telah menjadi Zhenbei Wang yang sebenarnya. Orang-orang itu mungkin tidak bisa duduk diam, kata Li Chang dengan khawatir. Mereka pasti akan merugikan raja. Hanya orang-orang kecil, kata Gu Changsheng dengan acuh tak acuh. Maharani tidak mungkin tidak tahu bahwa saya dianiaya oleh penjahat saat itu. Sekarang tergantung pada bagaimana Maharani memilih. Benar, Paman Wang juga berdiri dan matanya tajam. Jika Maharani berpikiran jernih, dia harus memenggal saudara yang mengenakan celana yang sama dan segera memerintahkan penyelidikan ketat atas kasus penganiayaan Wang tua saat itu. Memberi raja penjelasan, dan memperlakukan raja dengan hormat, membiarkan raja memimpin pasukan untuk merebut kembali tanah Dongjiang yang hilang. Jenderal Wang tua berkata dengan sangat benar, kata Jenderal Nilin. Bukankah suku Men dan Yao itu takut pada tentara Zhenbei kita? Mereka merencanakan Dongjiang untuk mengintimidasi saudara-saudara kita di Beijing. Jika tentara Zhenbei kita pergi merebut kembali Dongjiang, saya jamin dalam 7 hari kita akan membuat mereka melarikan diri dengan kepala tertunduk. Li Chang penuh percaya diri. Sayangnya, Maharani kemungkinan besar tidak akan melakukan ini, kata Gu Changsheng. Pertama, aku berkuasa di Beijing, momentumnya sudah terbentuk. Ini memberi tekanan besar pada Maharani. Jika aku merebut kembali Dongjiang, kekuatanku pasti akan berkembang lagi. Bayangkan, raja mana yang ingin melihat para pangeran tumbuh besar, terutama yang pernah berselisih dengan keluarga kerajaan? Benar, seorang jenderal tampan dan terlihat sakit-sakitan, dengan mata tajam berkata, dulu, Tuan Raja datang ke Beijing. Hampir seperti pengasingan. Karena alasan ini, ditambah dengan syarat yang diajukan oleh Yao dan Men dari Dongjiang, membuat Maharani punya alasan untuk menekan kita di Beijing. Oleh karena itu, Maharani sangat mungkin memerintahkan Beijing untuk menyerahkan wilayah. Pertama, dia bisa merebut kembali 36 kota Dongjiang, dan kedua, dia bisa menekan kita di Beijing. Selain itu, Maharani juga tahu bahwa dinasti Dou sama sekali tidak memiliki kendali atas Beijing. Oleh karena itu, jika Tuan Raja menolak menyerahkan wilayah, dinasti Dou bahkan punya alasan untuk berurusan dengan Tuan Raja. Jenderal Fang Rui berkata dengan jujur. Li Chang setuju. Mungkin di hati Maharani, ancaman Tuan Raja lebih besar daripada suku Men dan suku Yao. Gu Changsheng mengangguk. Awalnya aku ingin membuat Beijing lebih makmur dan tidak ingin berselisih dengan dinasti Dou. Aku juga mematuhi aturan dinasti Dou dan membayar upeti setiap tahun. Tetapi jika dinasti Dou bertekad untuk berurusan denganku, aku akan membuat mereka mengerti betapa bodohnya tindakan mereka. Setelah mengatakan ini, Gu Changsheng berdiri. Semuanya, bagaimanapun juga, kita tidak bisa menyerahkan nasib kita ke tangan orang lain. Semuanya, sampaikan perintah untuk bersiap menghadapi pertempuran. Beijing tidak akan menyerahkan wilayah. Setelah Gu Changsheng mengatakan ini, semua orang menjadi marah.
Jika Maharani tidak adil, jangan salahkan kami karena tidak setia. Jika Maharani kehilangan akal dan menganggap kami sebagai musuh, maka kami pasti akan menjadi musuh yang layak dan membiarkan dinasti Dawu merasakan kekuatan tentara Zhenbei kita. Benar, Maharani mungkin tidak tahu mengapa suku Yao dan Men tidak berani menyerang kota Beiman, tetapi malah pergi menyerang Dongjiang dari jarak jauh. Jika dinasti Dawu berani berperang dengan kita akan membuat mereka mengerti ketakutan yang pernah dialami oleh suku Yao dan Men. Gu Changsheng melihat Beixia yang dibangun kembali dan tersenyum. Bagaimana jika Beijing berada di bawah dinasti Dawu? Di sini, aku, Raja Zhenbei, adalah raja yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, di istana dinasti Dawu, Maharani duduk di atas tahta, para pejabat sipil dan militer berkumpul untuk membahas masalah Dongjiang. Permaisuri duduk di singgasana, para pejabat sipil dan militer berkumpul, membahas masalah Dongjiang. Yang mulia, masalah Dongjiang sangat penting, terutama jatuhnya 36 kota Dongjiang. Hampir membuka gerbang timur dinasti kita. Sekarang, untuk mempertahankan Dongjiang, kita harus mengerahkan pasukan berkali-kali lipat. Ini akan menghabiskan banyak dana perbendaharaan negara. Seorang veteran 3 dinasti berjanggut putih berkata dengan serius, saya sarankan untuk menerima persyaratan suku Men. Menyerahkan kota Beiman, gerbang utara Beijing. Tianxiang berkata dengan benar, alasan suku Men menyerbu Dongjiang adalah karena kota Beiman direbut secara paksa. Mengembalikan kota Beiman juga merupakan hal yang pantas. Seorang menteri tua lainnya berkata, absurd, saat ini, seorang pria tua berjanggut putih yang mengenakan pakaian resmi berjalan keluar. Dia adalah kanselir kiri dinasti, Chang Sun Qi. Dongjiang jatuh, tidak ada alasan bagi Beijing untuk menyerahkan tanah. Selain itu, pernahkah kalian berpikir, begitu kita menyerahkan tanah, itu akan merusak martabat dinasti Dawu kita? Yang mulia, saya sarankan segera membentuk pasukan ekspedisi untuk merebut kembali 36 dinasti Dongjiang. Pelan-pelan, Tianxiang, kanselir kanan, segera berdiri. Yang mulia, sejak Raja Zhenbei tiba di Beijing, dinasti Dawu telah kehilangan kendali atas Beijing. Dan Kaisar pertama, untuk menekan garis keturunan keluarga Gu, hampir dalam bentuk pengasingan, mengusir Gu Changsheng ke Beijing. Oleh karena itu, Beijing tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Meskipun Dongjiang telah jatuh kali ini, itu dianggap sebagai cara yang baik untuk menekan Beijing. Jika Raja Zhenbei bersedia menyerahkan tanah, maka tekanan pertahanan Beijing akan meningkat pesat. Dengan ini, kekuatan Beijing dapat dikuras. Jika Raja Zhenbei tidak bersedia menyerahkan tanah, kita juga dapat mengibarkan panji kebenaran untuk mendapatkan kembali kendali atas Beijing. Omong kosong. Chang Sun Qi memarahi, Beijing membayar upeti setiap tahun dan tidak pernah memiliki niat buruk. Selalu menjaga Beijing, menghalangi musuh selama 10 tahun tanpa melakukan pelanggaran sedikit pun. Jika Beijing dipaksa untuk menyerahkan tanah, saya khawatir itu akan membangkitkan perlawanan Beijing. Selain itu, begitu tanah diserahkan, itu akan merusak martabat Dawu kita. Chang Sun Qi menatap Tianxiang dan berteriak. Tianxiang telah menggunakan kebijakan yang merugikan ini untuk menambah musuh bagi dinasti Dawu kita. Sungguh niat yang berbahaya. Kanselir kiri, siapa yang tidak tahu situasi Raja Zhenbei? Selain itu, menandatangani perjanjian tidak hanya dengan mudah merebut kembali 36 dinasti. Dongjiang juga akan damai, dan juga dapat memberikan tekanan besar pada Beijing. Ini adalah solusi yang saling menguntungkan. Dengan ini, kita juga dapat menguji apakah Raja Zhenbei setia. Tianxiang berbicara dengan fasih, jika Raja Zhenbei tidak setia, kita juga memiliki alasan untuk berurusan dengan Beijing. Pada saat itu, mengirim pasukan besar dinasti Dawu untuk merebut kembali Dongjiang tidak akan terlambat. Omong kosong, kamu hanya membuat musuh bagi dinasti Dawu kita. Cukup. Tepat ketika kanselir kiri dan kanselir kanan terus berdebat tanpa henti, permaisuri tiba-tiba berteriak dengan keras. Aula istana terdiam, Maharani menutup mata dan berpikir. Bagaimana jika Zhenbei Wang merebut kembali Dongjiang? Begitu kata-kata ini terucap, aula istana terkejut. Reaksi terkeras datang dari menteri kanan. Sama sekali tidak pantas. Ini adalah situasi ekor yang sulit dikendalikan. Jika Zhenbei Wang merebut kembali Dongjiang, pengaruh dan prestisenya akan meningkat pesat. Bahkan akan sangat mengancam keluarga kerajaan. Benar, tindakan ini tidak bisa dilakukan. Mengapa Zhenbei Wang harus merebut kembali Dongjiang? Dinasti Dawu kita penuh dengan talenta. Ada banyak jenderal yang cakap. Menteri kiri juga segera menyatakan sikapnya. Tepat pada saat itu, seorang jenderal maju. Hamba bersedia memimpin pasukan untuk merebut kembali Dongjiang. Maharani memijat kepalanya dan menghela nafas. Karena demikian, aku menunjuk Jenderal Zhao Kuo sebagai Jenderal Agung Zhengdong, memimpin sejuta pasukan elit untuk merebut kembali Dongjiang. Jenderal Zhao Kuo sangat percaya diri. Jenderal Zhao Kuo tidak boleh ceroboh, berhati-hatilah. Sejuta pasukan adalah yang paling aman.
Maharani berkata, "Hamba patuh." Jenderal Zhao Kuo menjawab dengan hormat. 3 hari kemudian, aku akan secara pribadi memberikan perjamuan perpisahan untuk Jenderal Zhao Kuo. Pada saat yang sama, berita ini juga sampai ke Beijing. Beijing mendengar. Li Feng tertawa dan berkata, tampaknya Maharani tidak terlalu bodoh. Meskipun begitu, Maharani jelas memusuhi kita. Beijing. Jika pasukan Zhenbei kita merebut kembali Dongjiang, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Jenderal Li Chang juga tertawa. Gu Changsheng tidak banyak bicara, hanya tiba-tiba bertanya. Jenderal dari suku Yao dan Men mana yang merebut Dongjiang? Wang Ye. Jenderal Tianhu dari suku Men yang memimpin pasukan. Fang Rui adalah ahli strategi pasukan Zhenbei. Bermarga Gu Changsheng. Tianhu. Haha. Orang itu pasti bukan jenderal yang baik. Li Feng mengejek. Dulu, ketika aku mengepung markasnya, Jenderal Tianhu sangat ketakutan hingga meninggalkan baju besinya. Jika dia tidak meninggalkan pasukannya dan bersembunyi di kolam kotoran yang bau selama 3 hari 3 malam, kepalanya sekarang sudah tergantung di gerbang kota Beiman. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menyerang Dongjiang? Gu Changsheng bertanya. Kudengar itu Xiao Kuo. Orang ini telah menerbitkan berbagai karya strategis terkenal dan sangat terkenal di dinasti Dou, kata Li Feng. Wang Ye. Dinasti Dou tidak meminta kita untuk menyerahkan wilayah. Haruskah kita memerintahkan untuk mencabut status darurat Beijing? Gu Changsheng menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Benar, jangan terburu-buru. Fang Rui juga mengatakan, sementara itu, 1 juta tentara elit dinasti Dou siap. Langsung menuju Dongjiang. Jenderal Zhao Kuo memimpin pasukan, penuh semangat. Di sampingnya, Marquis Zhendong, Emu Rongyan, menyanjungnya dengan ekspresi penuh sanjungan. Jenderal Zhao Kuo. 26 jilid taktik militermu sangat bermanfaat bagiku. Dengan kehadiranmu, merebut kembali Dongjiang kali ini semudah mengambil sesuatu dari dalam saku. Meskipun Emu Rongyan tampak hormat di permukaan, dia sangat tertekan di dalam hatinya. Jika bukan karena dia kehilangan 36 kota Dongjiang, mengapa Marquis Zhendong yang terhormat harus menjilat Xiao Kuo? Sekarang berada di bawah atap orang lain, seseorang harus menundukkan kepala. Dia masih berharap Jenderal Zhao Kuo akan membantunya merebut kembali Dongjiang dan merebut kembali tahta Marquis Zhendong, menghadapi suku barbar belaka. Mengapa membutuhkan jutaan tentara? Jenderal Zhao Kuo penuh semangat. Di benak para barbar itu, saya khawatir mereka sama sekali tidak tahu apa itu strategi. Apa yang dikatakan Jenderal Zhao Kuo sangat benar, kata Emu Rongyan dengan hormat. Jenderal terkenal suku barbar, Tianhu, jenderal terbang harimau, hanyalah seorang pria kasar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan jenderal? Pasukan sangat besar dan semangat sangat tinggi. Bagaimanapun, Jenderal Zhao Kuo terkenal dan telah menulis banyak karya tentang taktik militer. Semua orang merasa bahwa kali ini merebut kembali Dongjiang pasti akan menjadi kemenangan besar. Saat ini, kota yang paling penting dari 36 kota Dongjiang, kota Wangdong, seorang pria barbar dengan tinggi sekitar 2 meter. Dengan tanduk di kepalanya dan taring di wajahnya, duduk di atas tahta penguasa kota. Dia mengenakan ikat kepala di dahinya dengan karakter Zhong tertulis di atasnya. Dia adalah jenderal terkenal suku barbar. Nama Tianhu sangat terkenal di suku barbar. Dia pernah dikenal sebagai jenderal yang tak terkalahkan. Dia pernah dianggap sebagai jenderal paling cemerlang dari suku barbar. Kali ini, Jenderal Tianhu bergandengan tangan merencanakan perjanjian antara suku Kurcaci dan suku Yao untuk menyerang Dongjiang, menggunakan strategi untuk menyerang Dongjiang, mengalahkan Marquis Emu Rongyan dari Zhendong, dan bahkan dalam 3 hari, langsung merebut 36 kota Dongjiang, yang dikenal sebagai Benteng Dongjiang. Berita ini menyebar kembali ke suku barbar. Gengsi Tianhu mencapai ketinggian yang luar biasa. Suku barbar merayakan di seluruh negeri. Jenderal, tentang berita terbaru dari dinasti Dou, seorang barbar kekar. Sangat hormat di depan Jenderal Tianhu. Ekspresi Tianhu cukup tegang. Keputusan apa yang dibuat dinasti Dou? Apakah strategi perpecahan kita efektif menghancurkan jenderal besar? Menurut laporan pos pengintai kita, di Istana Kekaisaran, Maharani meminta pendapat para menteri apakah akan mengirim Raja Zhenbei untuk merebut kembali Dongjiang. Ketika Jenderal Zheng melaporkan ini, ekspresi Jenderal Tianhu langsung berubah, terutama ketika mendengar 3 kata Raja Zhenbei, otot-otot wajahnya tanpa sadar berkedut, dan tangan yang memegang buku itu tanpa sadar mengepal. Jenderal Tianhu dulu sangat arogan, tak terkalahkan, namun semua kemuliaan dan kejayaan yang dinikmatinya berakhir ketika bertemu dengan pasukan Zhenbei, kekalahan total. Raja Zhenbei adalah satu-satunya di medan perang yang meninggalkan bayangan pada Jenderal Tianhu. Lalu, bagaimana hasilnya? Jenderal Tianhu buru-buru bertanya. Menurut berita, keluarga kerajaan dinasti Dou dan Raja Zhenbei memiliki beberapa perselisihan. Seluruh pejabat sipil dan militer menentang mediasi Raja Zhenbei. Namun,
Maharani tampaknya tidak tahu bahwa Raja Zhenbei telah merobek utusan dari berbagai tempat dan tampaknya telah dikesampingkan oleh Maharani. Jenderal Tianhu berkata dalam hatinya. Mendengar ini, Jenderal Tianhu merasa lega tanpa alasan. Jenderal, menurut informasi yang dapat dipercaya, Maharani Dawu telah mengirim 1 juta elit, dipimpin oleh Jenderal Zhao Gu. Dibantu oleh Zhen Donghou Mu Rongyan, bergegas ke 36 kota Dongjiang ini, Jenderal Tianhu mendengar ini. Ekspresinya santai. Zhao Gu hanyalah orang yang pandai teori di atas kertas. Jenderal Tianhu tampak menghina. Ang, lihat apa ini. Saat berbicara, Jenderal Tianhu menggoyangkan buku di tangannya. Seni perang. Benar, ini ditulis oleh Jenderal Zhao Gu. Dalam beberapa tahun terakhir, Jenderal Zhao Gu hanya pandai berteori dan berbicara tinggi. Dia memiliki prestisi yang cukup besar di dinasti Dawu. Selain itu, dia berasal dari keluarga terkemuka dan berteman baik dengan Zhen Donghou. Jika dinasti Dawu menolak untuk menyerahkan tanah dan mengirimnya untuk menyerang, itu adalah kemungkinan terbesar, Jenderal. Zhao Gu ini memiliki reputasi di luar. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang tidak berguna di bawah nama yang besar, kata Jenderal yang disebut Ang dengan cemas. Mungkinkah itu sangat sulit? Hahaha, Jenderal Tianhu tertawa. Seni perang orang ini tampak sempurna, dan tampaknya kecerdasannya tak tertandingi. Tetapi Ang, apakah kamu tahu apa yang aku lihat? Apa? Ang bertanya dengan bingung. Saya melihat orang yang sombong dan hanya pandai teori di atas kertas. Untuk menghadapi orang seperti ini, cara terbaik adalah dengan menemukan titik buta berpikirnya dan menyerang dengan tombaknya sendiri. Jenderal Tianhu mencibir, ambil peta dan kumpulkan bawahan, beritahu suku kurcaci. Ras iblis berunding. Aku ingin membunuh pasukan dinasti Dawu, hancur berantakan, dan darah mengalir menjadi sungai. Adalah pasukan penyerang dinasti Dawu di sisi lain. Jenderal Zhao Kuo bersemangat, sangat dihormati, dan dipuji oleh para wakil jenderal. Jenderal Zhao Kuo, kita akan mendekati 36 kota Dongjiang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benar, kudengar jenderal terkenal dari suku Men, Tianhu, sangat arogan dan menduduki kota utama Wangdong dari 36 kota. Bertahan dengan posisi yang berbahaya sangat sulit diserang. Aku ingin tahu rencana bagus apa yang dimiliki Jenderal Zhao Kuo. Saat ini, Murong yang juga menimpali. Hanya jenderal barbar yang sedikit terkenal di suku Men. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Jenderal Zhao Kuo? Sebelum datang ke sini, Jenderal Zhao Kuo pasti sudah punya rencana untuk mengalahkan musuh. Hahaha. Jenderal Zhao Kuo, saudara Murong yang mengerti saya. Seperti yang mereka katakan, kecepatan adalah yang terpenting dalam perang. Awalnya dibutuhkan 20 hari untuk mencapai Dongjiang, tetapi aku hanya membutuhkan 12 hari. Aku telah bepergian siang dan malam selama beberapa hari terakhir. Itu pasti akan sangat mengejutkan harapan suku Yao, Men, dan Ai. Membiarkan mereka tidak punya cukup waktu untuk bersiap. Berbicara tentang ini, Jenderal Zhao Kuo mengeluarkan peta lagi dan berkata, meskipun Wangdong sulit untuk diserang, kota itu dikelilingi oleh gunung di kedua sisinya. Ada 2 jalur kecil di kedua gunung ini. Bisa dilewati. Aku sudah memerintahkan saudara-saudara Zuolun dan Zuoyu untuk masing-masing memimpin 10.000 pasukan elit. Serangan kavaleri mengejutkan pasukan, menyeberangi kedua gunung, dan mengganggu musuh dari belakang. Ketika kedua saudara laki-laki Zuolun dan Zuoyu mengirimkan sinyal, aku akan memimpin serangan utama ke kota Wangdong. Tanpa memberi suku Men waktu untuk bereaksi, Wangdong pasti akan ditaklukkan. Selama Wangdong ditaklukkan, maka memulihkan 36 kota Dongjiang sudah dekat. Tidak heran itu Jenderal Zhao Kuo. Murong yang juga memuji, berperang dan berbaris memperhatikan waktu, tempat, dan manusia. Dongjiang adalah wilayah dinasti Dawu kita. Ini adalah keuntungan geografis. Memulihkan Dongjiang dan menanam kota. Momentumnya tinggi, ini adalah orang yang tepat. Akhir-akhir ini langit cerah dan cocok untuk serangan mendadak. Ini adalah waktunya. Bakat besar Jenderal Zhao Kuo. Waktu, tempat, dan manusia. Semuanya ada di tanganku. Bagaimana aku bisa kalah? Rencana jenderal itu luar biasa. Setelah pertempuran ini, Jenderal Zhao Kuo pasti akan terkenal di Dawuku. Murong Yan menyanjung. Mendengarkan jenderal berbaris dan mengerahkan pasukan, aku merasa bahwa jenderal memegang peristiwa besar dunia di tangannya. Semua orang memuji. Di antara mereka, Murong Yan adalah yang paling bersemangat. Jenderal Zhao Kuo sepertinya bersemangat membicarakan dirinya sendiri tanpa henti. Pemahamannya tentang 36 kota Dongjiang, mulai dari geografi manusia hingga suhu iklim. Pengaruhnya pada operasi militer sangat lemah, bahkan berulang kali diterapkan untuk mengalahkan suku Men dengan keunggulan. Membuat semua orang di sekitarnya memuji. Saat ini, di sisi lain, di kota Wangdong, seorang jenderal Men datang ke hadapan Tianhu, melaporkan situasi. Setelah mendengar laporan itu, Tianhu tertawa terbahak-bahak, Zhao Kuo anak kecil. Benar-benar mencari kematian. Di balik teori dan strateginya yang sempurna, terungkap ketidaktahuan. Jenderal,
Xiao Kuo ini tidak sesuai dengan reputasinya. Jenderal Men juga tertawa. Setiap tindakannya berada dalam perkiraan jenderal. Dia tidak lama lagi akan mati. Jenderal Ang, Tianhu tertawa, tahukah kamu apa yang aku pelajari kebenaran dari tentara Zhenbei? Tidak tahu. Praktik dan pengalaman adalah satu-satunya kebenaran perang, kata Tianhu sambil berdiri dengan dingin. Ayo pergi, pasukan Xiao Kuo saat ini kelelahan, dan mengirim 2 pasukan besar untuk mengepung. Pasti akan lengah. Saat ini, penyergapan di kedua sayap kita cukup untuk membuat dinasti Dawu. Serangan mendadak tidak akan kembali. Selain itu, pasukan kita sekarang penuh energi dan kekuatan tempur. Sekarang saatnya untuk secara resmi mengambil kepala Xiao Kuo. Waktu berlalu perlahan. Ya, sinyal merah saling bergema, lalu Tianhu berteriak dengan keras. Ikut aku membunuh. Di sisi lain, Xiao Kuo berbicara dengan penuh semangat. Sepertinya merencanakan pertempuran yang menentukan besok malam. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Seorang patroli bergegas melaporkan, Jenderal, gawat. Suku Men menyerang. Mustahil. Xiao Kuo terkejut mendengar ini. Tempat ini sulit diserang, dan aku memiliki jutaan tentara. Apakah suku Men sudah gila? Namun, hampir bersamaan, 2 orang bergegas datang, Jenderal. Keadaan darurat, di kedua sisi belakang kita, di 2 puncak Ngarai Wangdong. 2 pasukan gabungan Yao dan Men menyerang. 100.000 pasukan pelopor dan pasukan belakang kita terputus. Saat ini, tentara di kedua sisi diserang, dan Zhaogu kehilangan akal sehatnya. Zhaogu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murong yang terkejut. Sangat ceroboh. Salah perhitungan, salah perhitungan. Aku mengirim 2 saudara laki-laki, Yanzuo dan Yu, untuk mengepung dari kedua sisi, tetapi aku tidak memperhitungkannya. Selesai, Zhaogu tampak linglung, pemandangan ini dilihat oleh para jenderal di sekitarnya. Beberapa dari mereka bingung, apakah orang ini benar-benar Zhaogu yang berbicara dengan lancar, seolah-olah merencanakan strategi? Sekarang dia terlihat seperti orang yang tidak kompeten. Tidak, cepat, tidak. Murong yang melihat situasinya buruk dan segera berteriak, para prajurit kita terlalu lelah. Zhaogu berkata, tidurlah dengan tenang dan berani, orang-orang suku Men tidak mungkin menyerang. Mereka baru saja tertidur lelap. Meskipun banyak orang sudah bangun, mereka kelelahan, dan kecepatan serangan suku Men terlalu cepat. Sulit untuk mengorganisir pasukan pelarian yang efektif. Murong yang mendengar ini dan tertegun di tempat. Cepat pergi, Zhaogu, cepat mundur. Jika kita dilenyapkan, maka jutaan tentara pasti akan kalah. Akhirnya beberapa jenderal bereaksi, segera berteriak dengan keras, langsung menarik Zhaogu yang linglung keluar. Tetapi pada saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah pasukan kecil, suku Men elit, kuda Raja Hitam khas suku Men menerjang masuk. Pemimpinnya adalah seorang jenderal tinggi dan menunggangi harimau putih raksasa. Itu adalah Tianhu dari suku Men dan pasukannya yang elit. Chuangxi, kami datang, hentikan dia, lindungi Zhaogu. Beberapa jenderal berteriak keras, pengawal yang dipimpin oleh guru sekte rakyat jelata, langsung menyerbu ke arah Tianhu dari suku Men. Pada saat ini, Tianhu memegang palu perang, seperti dewa yang turun dari surga, 20 guru dan ahli. Sebenarnya langsung dibubarkan olehnya, bagaimana mungkin? Ki sejatinya jelas. Hanya tingkat guru sekte kelas 2, mengapa begitu kuat? Melihat 20 guru. Bahkan ada 3 guru sekte kelas 1 di antara mereka. Mereka benar-benar dengan mudah dibubarkan, para jenderal dinasti Dawu semuanya tercengang. Mengapa? Begitu kuat? Zhao Huo juga tercengang. Pada saat ini, Jenderal Tianhu, benar-benar sekuat dewa perang, Zhao Huo bergumam dengan ngeri. Dia menghitung kelemahanku dengan sempurna, memanfaatkan kesombonganku, dan memahami keuntungan geografis di sini. Menyergap Jenderal Zuoyu dan Zuoneng, memutus jalur belakang pasukanku. Baik itu kecerdasan maupun keberanian. Begitu kuatnya. Zhao Huo berkata dengan getir, di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang begitu mahir dalam seni sipil dan militer? Dia terkejut. Keberanian dan strategi yang ditunjukkan Tianhu benar-benar melampaui dirinya. Saat ini, Zhao Huo merasa dirinya seperti badut kecil. Dia tahu bahwa kali ini dia mewakili pasukan ekspedisi dinasti Dawu mungkin akan hancur total. Hanya, tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah ide yang luar biasa muncul. Orang seperti itu ternyata dikalahkan habis-habisan oleh pasukan Zhenbei. Dan yang paling menakutkan adalah apa? Keberanian dan strategi yang begitu besar ternyata. Tidak berani menyerang kota Beiman secara langsung, tetapi menggunakan taktik memutar seperti itu, menduduki Dongjiang. Dan dengan alasan itu ingin membuat Beijing menyerahkan kota Beiman. Saat ini, dia tiba-tiba teringat desas-desus tentang Tianhu. Jenderal Manzu ini kalah telak dalam pertempuran dengan pasukan Zhenbei. Bahkan bersembunyi di dalam rumah baru bisa melarikan diri. Hal ini bahkan diejek habis-habisan oleh dinasti Dawu. Dia juga meremehkan Tianhu. Namun,
Kali ini dia tiba-tiba menyadari, mungkin bukan Tianhu yang terlalu lemah, tetapi pasukan Zhenbei yang terlalu kuat. Zhao Huo, bocah kecil, masih tidak menyerah? Tianhu meraung. Para prajurit rakyat jelata di belakangnya langsung menyerbu ke arah Zhao Huo bersamanya, meskipun melawan dengan keras kepala. Tetapi Zhao Huo dan puluhan jenderal di sini semuanya ditangkap, termasuk Mu Rongqin. Selesai. Setelah Zhao Huo ditangkap, dia mengerti bahwa semuanya sudah berakhir. Zhao Huo, jenderal terkenal dinasti Dou, ternyata hanya seperti ini, ya? Setelah Zhao Huo ditangkap, Tianhu tertawa terbahak-bahak. Zhao Huo menundukkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian. Kalian adalah alat tawar yang bagus untukku. Dengan adanya kalian, aku tidak takut Zhenbei Wang tidak akan menyerah. Kita akan merebut kembali kota Beiman dalam waktu dekat. Kata-kata Tianhu dipenuhi dengan kegembiraan. Wanyan, jangan terlalu sombong. Dinasti Dou tidak akan percaya pada kalian dan dengan mudah mengembalikan 36 kota Dongjiang. Ingin memprovokasi dinasti Dou? Hubungan dengan Zhenbei Wang, Zhao Kuo sekarang sangat sadar. Terutama setelah menyadari kekuatan suku barbar, dia semakin menyadari pentingnya Zhenbei Wang. Ketahuilah bahwa suku barbar sudah lebih dari 10 tahun tidak berhadapan dengan dinasti Dou. Hingga membuat orang-orang dinasti Dou meremehkan suku barbar. Mengapa bisa begitu? Karena Zhenbei Wang berdiri di sana, suku barbar tidak bisa maju sedikit pun. 36 kota Dongjiang bukan apa-apa, Tianhu mencibir, dengan kalian sebagai taruhan. Asalkan menandatangani perjanjian, aku bisa segera mengembalikan 36 kota Dongjiang kepadamu, sampai di sini. Tianhu berkata dengan tegas, kami hanya ingin mengambil kembali kota Beiman. Zhao Kuo, Mu Rongyan dan yang lainnya setelah mendengar perkataan Tianhu, merasa sangat tertekan. Terutama Mu Rongyan, dia bisa mendengar bahwa suku barbar sama sekali tidak peduli dengan 36 kota Dongjiang. Mereka hanya menginginkan kota Beiman. Apakah kalian benar-benar akan mengembalikan 36 kota Dongjiang? Tanya Mu Rongyan. Tentu saja akan melepaskan kalian juga, kata Tianhu. Sudah kubilang, aku hanya ingin mengambil kembali kota Beiman. Betapa besar harga yang kami bayar untuk ini. Kalian sama sekali tidak mengerti. Kalian suku barbar sangat pandai berperang, mengapa tidak langsung merebut kota Beiman? Seorang wakil jenderal dinasti Dou bertanya, dinasti Dou sudah terlalu lama tidak berhadapan dengan suku barbar, pertempuran kali ini sangat di luar dugaan mereka, karena suku barbar benar-benar terlalu kuat. Ingin merebut kota Beiman dengan kekerasan dan perang, Tianhu tertawa terbahak-bahak, sepertinya hubungan dinasti Dou dengan Zhenbei Wang sangatlah erat, hal seperti ini masih perlu ditanyakan padaku, kalau begitu akan kujawab. Karena tentara Zhenbei, kalau soal kekuatan tempur, dibandingkan dengan tentara Zhenbei, itu sama sekali tidak masuk akal, Tianhu mengejek tanpa ampun. Selain itu, juga karena Zhenbei Wang, Jenderal Angge, orang kepercayaan Tianhu, berjalan keluar, seluruh tubuhnya memancarkan energi sejati suku barbar yang kuat. Dia adalah ahli tingkat Grandmaster. Selama ada Zhenbei Wang di kota Beiman, kami tidak mungkin bisa mengambil kembali kota Beiman. Lagi pula sekelompok orang gila di bawah komando Zhenbei Wang itu, begitu kami gagal menyerang kota Beiman, mereka akan membalas dendam. Memberi pukulan berat pada banyak kota suku barbar dan suku Yao, kami selalu gagal. Kota Beiman telah dibangun menjadi kota yang tak terkalahkan oleh tentara Zhenbei. Jenderal Angge mengatakan, terlalu banyak jenderal dari suku Yao dan Men yang tewas di kota Beiman. Bahkan nama Zhenbei Wang Gu Changsheng bisa membuat anak-anak suku Men ketakutan di kota-kota sekitar kota Beiman. Saat ini, Zhao Kou, Mu Rongyan, dan banyak jenderal yang bertanggung jawab. Semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tentara Zhenbei telah meninggalkan bayangan yang begitu besar bagi suku Men. Jadi, kami dan Beijing memiliki pemahaman diam-diam. Selama kami tidak menyerang, Zhenbei Wang juga tidak akan menyerang lebih dulu. Kami terus mempertahankan keseimbangan yang rapuh ini. Tianhu berkata, tapi keseimbangan ini membuat suku Men kami tidak bisa menganggap enteng. Kota Beiman adalah lokasi strategis yang penting. Tidak merebut kembali kota Beiman berarti tentara Zhenbei memiliki kemampuan untuk menyerbu suku Men atau bahkan suku Yao kapan saja. Pertahanan pasif kami terlalu mahal. Tianhu berbicara dengan fasih. Semuanya, kekuatan Zhenbei Wang lebih kuat dari yang kalian kira. Jika suatu hari dinasti Dou digulingkan oleh Beijing, aku tidak akan terkejut. Selain itu, aku dengar dinasti Dou kalian memiliki keretakan dengan Zhenbei Wang. Tampaknya banyak orang diam-diam membiarkan Zhenbei Wang pergi. Menurut pengalamanku, Zhenbei Wang sama sekali bukan orang yang tidak melawan jika dipukul. Dia akan membalas. Dan dengan kejam. Suku Men dan Yao kami sangat mengalaminya. Pergantian dinasti di dinasti Dou hanyalah masalah waktu. Ucapan ini sepenuhnya mengungkap rencana suku Men, tetapi itu adalah kelebihan. Mereka hanya ingin menabur perselisihan antara Beijing dan dinasti Dou. Zhao Kou dan yang lainnya juga benar-benar terdiam saat ini. Tenang saja, aku tidak akan membunuh kalian.
selama Beijing menyerahkan wilayah kepada suku Men. Bahkan jika dinasti Dawu mengangguk, aku akan segera mengembalikan setengah dari kota Dongjiang. Selama kota Beiman kembali ke suku Men. Kami akan segera mengembalikan semua wilayah yang diduduki di Dongjiang dan menandatangani perjanjian non-agresi selama beberapa tahun. Banyak orang di tempat kejadian mengerti bahwa Tianhu melakukan ini untuk memperpanjang waktu. Waktu berlalu. Berita tentang kekalahan besar Dongjiang dengan cepat sampai ke dinasti Dawu. Kekalahan jutaan tentara. Zhao Kou, Zhen Dongho Murongyan dan banyak jenderal yang ditangkap mengejutkan seluruh dinasti Dawu. Pengadilan dinasti Dawu langsung gempar. Banyak keluarga kaya yang mengikuti tentara kali ini adalah keturunan menteri penting di pengadilan. Awalnya mereka ingin membiarkan anak-anak mereka pergi untuk mencari pengalaman, tetapi mereka malah ditangkap. Pengadilan yang panas menjadi kacau. Sampah, Maharani sangat marah dan bahkan memaki-maki di pengadilan tanpa peduli citranya. Sampah, Permaisuri murka dan tanpa peduli citranya, mengumpat di pengadilan. Menunjuk orang tak becus seperti ini menjadi Jenderal Zheng Dong. Kalian yang merekomendasikan ini semua bertanggung jawab. Di pengadilan, semua menunduk dan tak berani berkata apa-apa. Saat itu, Perdana Menteri Zhuo berjalan maju. Yang mulia, karena sudah seperti ini, kita harus memikirkan solusinya. Yang mulia, setelah suku Men mengalahkan pasukan kita, mereka mundur ke Wang Dongcheng. Sekarang, suku Men sudah mengajukan syarat. Selama Zhen Bei Wang mengembalikan Beimancheng, mereka akan membebaskan tawanan dan mengembalikan 36 kota Dongjiang. Serta menandatangani perjanjian damai. Tian Xiang segera berkata, suku Men menyatakan, lebih baik ikuti saja arusnya dan tanda tangani perjanjian menyerahkan Beimancheng. Yang mulia, mohon pertimbangkan baik-baik, kata Perdana Menteri Zhuo, Chang Sun Qi. Kekuatan suku Men di luar dugaan, namun mereka sangat takut pada pasukan Zhen Bei. Ini adalah taktik adu domba. Perdana Menteri Zhuo, perkataan Anda keliru, kata Tian Xiang. Saya justru merasa ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membantu Yang Mulia mengambil keputusan. Yang Mulia, mohon pertimbangkan. Kita sudah kehilangan kendali atas Dongjiang. Hal ini mungkin saja. Kesempatan untuk menguji Zhen Bei Wang. Yang Mulia, ini hanya Beimancheng. Bagaimanapun juga, itu adalah lokasi strategis. Ditukar dengan 36 kota Dongjiang dan perdamaian selama beberapa tahun. Ini adalah bisnis yang menguntungkan, kata seorang menteri tua. Benar. Yang Mulia, kita tidak bisa terus membiarkan Beijing lepas kendali. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas Beijing. Jika Zhen Bei Wang tidak bersedia, kita memiliki alasan yang sah untuk menyerang Beijing. Saat ini, banyak orang netral di pengadilan menyatakan persetujuan mereka. Karena banyak dari keturunan mereka telah dikirim ke Permaisuri duduk tinggi di atas tahta. Saat ini, dia merasa kesepian di tempat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran sebenarnya dari orang-orang ini? Namun, dia lebih tahu bahwa pengadilan tidak boleh kacau. Setelah lama terdiam, Permaisuri akhirnya berkata, para menteri, perkataan kalian masuk akal. Siapkan dekret. Serahkan Beimancheng. Kirim utusan khusus untuk bernegosiasi dengan suku Men. Yang mulia, Perdana Menteri Zhuo sangat cemas. Mohon pertimbangkan baik-baik. Kebenaran itu mutlak. Perdana Menteri Zhuo, Chang Sun Qi, menghela napas tak berdaya setelah mendengar nada tegas Permaisuri. Jika Yang Mulia bersikeras, bersiaplah untuk berkonfrontasi dengan Beijing. Kali ini, suku Men menggunakan rencana terbuka. Tian Xiang maju dan berkata dengan serius. Masalah Beijing juga harus diselesaikan. Menengok sejarah. Sebelum dinasti Dawu didirikan, pendirian dinasti dan partai selalu hancur karena konflik internal. Menyelesaikan masalah Beijing adalah prioritas utama. Tian Xiang berkata. Di satu sisi, kita menyetujui penyerahan wilayah untuk menenangkan suku Men di Dongjiang agar mereka tidak mengejar kemenangan. Mengikis perbatasan timur kita, Tian Xiang berkata. Pada saat yang sama, kerahkan pasukan besar untuk ditempatkan di sana. Kita tidak boleh membiarkan pasukan koalisi Men maju lebih jauh. Selain itu, gunakan dekret kekaisaran untuk menguji pikiran Zhen Bei Wang. Jika Zhen Bei Wang berniat memberontak, penyakit seperti itu harus diberantas sedini mungkin. Beijing sulit diserang dari luar, tetapi tidak ahli dalam serangan internal. Biarkan kita menguasai moralitas dan membuat Zhen Bei Wang kehilangan segalanya. Gali kelemahan Beijing. Lagi pula, Beijing adalah wilayah dinasti Dawu kita. Menghadapi Beijing lebih mudah daripada menghadapi suku Men. Mudah? Apakah akan benar-benar lebih mudah? Kanselir kiri Chang Sun Qi meramalkan sambil mengarahkan jari kanannya. Karena dia mengerti bahwa keputusan kaisar sudah bulat. Benar saja. Yu sedikit mengernyit dan akhirnya memejamkan mata perlahan. Dia kelelahan. Sidang ditutup. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah berkonfrontasi dengan Zhen Bei Wang itu benar atau salah. Dia baru saja naik tahta.
Hatinya sebenarnya condong untuk bekerja sama dengan Zhen Beiwang, tetapi terkadang perkembangan situasi akan mendorongnya untuk membuat keputusan. Beijing, kota Beiman. Kota yang makmur dengan lalu lintas yang ramai. Semua orang menatap dengan senyum dan kepercayaan. Dibandingkan dengan kemiskinan dan kekacauan 10 tahun lalu, kota Beiman saat ini tidak hanya makmur. Bangunan-bangunannya megah dan keamanannya sangat terjamin, hampir mencapai tingkat tidak perlu mengunci pintu di malam hari. Keluarga militer dan sipil adalah perwujudan yang paling penting di sini. Saat ini, di sebuah jembatan di kota Beiman, seorang lelaki tua menarik gerobak berisi jembatan lengkung. Karena terlalu banyak barang, kakinya terpeleset dan hampir jatuh. Tiba-tiba ada kekuatan besar di belakangnya yang menghentikan tren penurunan. Setelah sampai di jembatan lengkung, orang tua itu menoleh ke belakang untuk berterima kasih. Terima kasih, Lao Zhang. Bisnis lumayan bagus. Yang menjawabnya adalah Tawariang. Yang datang adalah Gu Changsheng. Oh, bukankah itu pangeran? Orang tua itu tertawa. Pangeran, Anda sangat sibuk. Hari ini punya waktu untuk jalan-jalan? Hanya melihat-lihat. Gu Changsheng tersenyum dan berkata, lalu melihat ke arah bibi penjual telur tidak jauh dari sana. Bibi Wang, bagaimana bisnisnya? Berkat pangeran, sangat bagus. Di sepanjang jalan, Gu Changsheng menyapa semua orang. Di kota Beiman ini, Gu Changsheng mengenal sebagian besar orang. Orang-orang ini dengan tulus mendukung Gu Changsheng karena Gu Changsheng membawa tidak hanya kemakmuran dan kedamaian, tetapi juga memberi mereka martabat, memberitahu mereka apa itu kesetaraan dan kebebasan. Gagasan feodal dinasti Dawu tentang superioritas dan inferioritas yang kaku, aturan untuk mengangguk dan membungkuk, berlutut dan memberi hormat ketika bertemu pejabat tinggi. Semuanya dihapuskan. Pangeran, minum teh. Suara pelayan dari kedai teh tidak jauh dari sana menyapa. Baiklah. Gu Changsheng dengan senang hati pergi. Bagaimana dengan Tuan Li hari ini? Buku yang dia katakan terakhir kali baru saya dengar setengahnya. Tuan Li, pangeran ingin mendengarkan cerita. Pelayan itu berteriak keras. Tidak mau. Balasan lemah datang dari ruang dalam. Pangeran, suasana hatiku sedang buruk, mohon maafkan aku. Ada apa? Gu Changsheng bertanya dengan bingung. Gadis yang dikejar Tuan Li menolaknya. Sekarang dia terus tertekan? Hahaha. Gu Changsheng tertawa. Tuan Li, dimanapun ada rumput, di situ ada wanita cantik. Gu Changsheng melihat semua yang ada di depannya, selalu dengan senyum di wajahnya. Meskipun orang-orang ini tampaknya kurang memiliki apa yang disebut rasa hormat kepadanya, tetapi sebenarnya orang-orang ini semuanya memiliki rasa hormat yang tulus kepadanya. Gu Changsheng ingat dengan jelas bahwa pernah suatu kali, ketika dia memimpin pasukan untuk menghukum suku barbar, suku Yao mencoba menyerbu kota Beiman, ingin menggunakan ini sebagai benteng untuk merobek garis pertahanan Beijing. Namun, suku Yao tidak pernah menyangka bahwa seluruh 5 juta orang di kota Beiman benar-benar menjadi tentara. Dengan cepat membentuk tim milisi untuk menghalangi suku Yao, dengan sumpah untuk tidak mundur dan bertahan sampai mati. Suku Yao menyerbu kota berkali-kali. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Perlu diketahui bahwa jutaan tim milisi ini terlihat sangat besar. Tetapi pada kenyataannya, prajurit tingkat rendah, bahkan praktisi bela diri tingkat tinggi tidak banyak. Ya, efektivitas tempur milisi ini tidak kuat. Tetapi mereka tidak takut mati. Satu orang mati, yang lain segera menggantikannya. Bahkan pernah terjadi puluhan ribu orang mengepung seorang Grandmaster, dengan susah payah membunuh seorang Grandmaster Yao. Sepertinya ada semangat yang mendukung mereka harus menjaga Beijing, menjaga kota Beiman. Akibatnya, mereka dengan gigi menggunakan taktik gelombang manusia untuk memukul mundur Yaozu, setelah Gu Changsheng kembali. Di luar kota Beiman, darah mengalir seperti sungai, 800.000 tewas dalam pertempuran, namun demikian, kota Beiman tidak jatuh, kota Beiman berhasil dipertahankan, dan semua ini hanya karena ketika Gu Changsheng pergi, ketika orang-orang bersukacita di jalan, dia mengatakan sebuah kalimat. Kota Beiman saya serahkan kepada kalian semua. Hanya kalimat inilah yang mendirikan kota Beiman. Nama yang tidak akan pernah menyerah, ketika Gu Changsheng kembali, milisi yang menjaga kota dengan bangga memberitahu. Kota Beiman telah dipertahankan, mereka tidak mengecewakan kepercayaan, saat itu Gu Changsheng memimpin pasukan menyerbu Yaozu, tidak merebut kota, hanya membunuh pasukan Yao. Saat itu Gu Changsheng membunuh 5 juta pasukan Yao dan menjarah banyak sumber daya. Baru kemudian menarik diri kembali ke Beijing, dan justru saat itulah secara tidak langsung mendorong Yaozu bersatunya suku Men, dan justru setelah serangan mendadak itu, Yao dan Men tidak berani lagi. Dengan mudah menyerang kota Beijing. Beijing di mata mereka adalah tanah terlarang, mereka tidak bisa mengerti. Mengapa penduduk biasa Beijing dengan berani menyerang mereka, bahkan secara sukarela membentuk pasukan untuk menghadang mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka, Beijing tidak hanya memiliki jiwa tentara Zhenbei, orang-orang Beijing juga memiliki jiwa Beijing. Dibandingkan hidup berlutut, mereka akan memilih mati berdiri, hanya agar anak cucu mereka bisa
Berdiri tegak dengan kepala terangkat, menjadi manusia, tepat ketika Gu Changsheng tenggelam dalam ingatan. Tiba-tiba seorang jenderal memacu kudanya dengan cepat, dengan wajah cemas, Yang Mulia. Kejadian buruk, Li Chang, Gu Changsheng mendongak. Bertanya, apa yang terjadi? Pasukan ekspedisi Dongjiang mengalami kekalahan besar. Menawan banyak tawanan, diantaranya juga banyak keturunan pejabat penting istana, kata Li Chang. Lalu apa? Kaisar memutuskan agar Beijing kita menyerahkan kota Beiman. Kata Li Chang, dekret kekaisaran akan dikirim oleh utusan khusus, dekret penyerahan wilayah dalam 2 hari. Maka diperintahkan. Gu Changsheng semakin bertekad. Dia melihat sekeliling ke arah penduduk. Dengan dingin berkata, aku tidak akan menyerahkan wilayah. Dulu, suku Yao menyerang kota Beiman secara tiba-tiba, dengan melewati kota Beiman, asalkan meracuni kota Beiman. Beijing tidak mungkin mengalami kejadian serupa lagi. Bukan hanya dia yang tahu hal ini. Semua orang di Beijing tahu dengan jelas. Oleh karena itu, ketika Gu Changsheng mengucapkan kata-kata itu juga mewakili isi hati rakyat Beijing. Beijing tidak akan menyerahkan wilayah. Beijing, dengarkan baik-baik. Saat ini, banyak petinggi Beijing berkumpul di sini. Personel dari Departemen Administrasi dan Militer di kota Beiman, semuanya berkumpul di sini. Berita tentang penyerahan wilayah, kalian semua sudah tahu? Gu Changsheng bertanya, Yang Mulia. Apa yang seharusnya datang, akhirnya datang juga. Kali ini, sepertinya kedatangan mereka tidak baik. Pertahanan kita di Beijing terhadap suku Manchu. Kekuatan pertahanan suku Yao sudah cukup. Tetapi kita hampir tidak memiliki pertahanan terhadap dinasti Dou. Li Chang berkata dengan tegas. Jika kita melanggar dekret suci Dou, dan benar-benar memutuskan hubungan, akan sangat sulit untuk ditangani. Bagi dinasti Dou, Beijing sulit dipertahankan dan mudah diserang. Ini bukan poin utamanya. Penasihat militer, Fang Rui, berkata dengan tenang, dengan kemampuan pasukan Zhenbei kita, begitu kita memutuskan hubungan, kita juga dapat dengan cepat membangun serangan pertahanan. Banyak jenderal juga berpengalaman dalam pertempuran, mahir dalam seni bela diri dan sastra. Tidak sulit untuk melawan penyerangan dinasti Dou. Kelemahan terbesar kita bukan di sini. Penasihat militer itu benar. Gu Changsheng mengangguk. Jika hanya berbicara tentang kekuatan militer dan perlengkapan, Beijing kita tidak takut. Bahkan jika kita diserang dari depan dan belakang, dengan kekuatan kalian semua, kita masih bisa menanganinya dengan mudah. Kuncinya adalah ekonomi dan perdagangan. Begitu kata-kata ini keluar, semua pejabat di kota Beiman berdiri. Apa yang Yang Mulia katakan sangat benar. Jika dinasti Dou memblokade perdagangan dan ekonomi Beijing, itu akan menjadi pukulan berat bagi kita. Sumber daya Beijing kita relatif langka. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, kita telah berusaha keras untuk membuka lahan terlantar, tetapi hasil panen makanan di tanah Beijing sangat rendah. Sutra, teh, industri seperti persik memang makmur, tetapi sebagian besar bahan mentah berasal dari Zhongzhou. Meskipun peternakan Beijing, industri pertambangan, komersial, dan pakaian adalah industri pilar, tetapi sangat bergantung pada ekspor. Yang Mulia, meskipun rakyat Beijing kita bersedia mengencangkan ikat pinggang dan menjalani hidup yang sulit, tetapi jika kita memutuskan hubungan dengan dinasti Dou, ekonomi kita setidaknya akan mundur 10 tahun. Li Chang juga merasa sedikit cemas. Yang Mulia, saya punya rencana yang dapat menjamin stabilitas perdagangan dan ekonomi Beijing. Hanya Yang Mulia perlu mengambil keputusan. Fang Rui tiba-tiba berkata, gerakan Gu Changsheng mengetuk meja berhenti. Katakan, Yang Mulia, saya yakin Anda sudah mengerti di dalam hati. Apa yang akan saya katakan? Fang Rui berkata, ekonomi Beijing kita. Perdagangan sangat bergantung pada Zhongzhou. Untuk mencegah perdagangan Beijing terpukul dan mengalami kemunduran, saya sarankan untuk merebut Zhongzhou. Selama kita merebut Zhongzhou, rantai industri Beijing dan Zhongzhou dapat membentuk sistem sirkulasi internal yang sempurna. Kita dan Zhongzhou menandatangani perjanjian persahabatan selama 20 tahun. Mungkinkah Yang Mulia akan menjadi orang yang tidak setia? Ini merusak reputasi Yang Mulia. Paman Wang mengerutkan kening. Beijing kita didasarkan pada integritas dan percaya pada keadilan. Merebut Zhongzhou dengan gegabah mungkin bertentangan dengan keyakinan kita. Benar, saya tidak setuju. Zhongzhou belum menyatakan perang terhadap kita, dan kita selalu menjadi negara sahabat, sebelum menjadi musuh. Saya sama sekali tidak setuju untuk mengkhianati Zhongzhou. Li Feng tiba-tiba berkata, integritas, keadilan, kesetaraan. Kebebasan adalah inti dari tentara kita. Kita tidak boleh melanggar pemikiran ini. Benar. Jika kita dengan gegabah mengkhianati Zhongzhou demi keuntungan, meskipun kita bisa mendapatkan keuntungan sementara, tetapi jujur pada diri sendiri, akankah jiwa tentara kita tetap stabil? Merebut Zhongzhou seperti ini, saya khawatir akan meninggalkan masalah tersembunyi. Li Chang juga mengangguk. Benar, Paman Wang mengangguk. Yang bisa kita lakukan untuk menertibkan Beijing bukanlah kekuatan, tetapi jiwa tentara.
Yang bisa membuat Yao Men takut juga bukan kekuatan militer murni, tetapi jiwa tentara. Semuanya, saya tahu, tetapi merebut Zhongzhou sangat penting bagi kita, bagi orang-orang Beijing kita. Ini adalah keadilan. Fang Rui terus berdebat, cukup. Gu Changsheng melambaikan tangannya. Sebelum Zhongzhou berbalik melawan kita, aku tidak akan memerintahkan untuk menyerang Zhongzhou. Tapi, Fang Rui ragu-ragu. Fang Rui, apakah Anda terjebak dalam kesalahan berpikir? Siapa bilang Zhongzhou pasti akan berdiri bersama dinasti Dou untuk menghadapi Beijing kita? Fang Rui tertegun. Itu karena Zhongzhou berada di bawah dinasti Dou. Beijing kita juga sama sekarang. Berada di bawah dinasti Dou. Gu Changsheng tersenyum. Kita bergantung pada Zhongzhou. Zhongzhou juga bergantung pada Beijing kita. Kita adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Harga dari berbalik melawan kita dan menjadi musuh. Apakah Markuis Zhongzhou benar-benar sudah siap? Fang Rui tiba-tiba mengerti. Aku mengerti. Wang Ye bijaksana. Fang Rui menyerahkan surat kunjungan kepada Markuis Zhongzhou. Gu Changsheng tersenyum. Untuk menghindari Markuis Zhongzhou linglung, aku harus berbicara dengannya dengan baik. Zhongzhou dikenal sebagai negeri padi dan ikan. Memiliki yurisdiksi atas 72 kota. Sangat makmur. Saat ini, di aula musyawarah kediaman Markuis Zhongzhou. Suasananya sangat berat. Markuis Zhongzhou dan seorang jenderal melempar surat kunjungan ke atas meja. Semuanya, surat kunjungan Zhenbei Wang. Dia secara pribadi akan memimpin delegasi dalam 2 hari. Untuk mengunjungi Zhongzhou kita. Kemudian seorang pejabat berpakaian sarjana berkata, ku dengar dinasti Dou akan meminta Beijing menyerahkan kota Beiman. Dekret kekaisaran tampaknya sudah dalam perjalanan. Pada saat seperti ini, Zhenbei Wang secara pribadi memimpin tim. Untuk mengunjungi kita, aku khawatir masalahnya tidak sederhana. Saat ini, seorang jenderal berkata, orang-orang di istana tidak tahu. Apakah kita masih tidak tahu? Kota Beiman untuk Beijing. Sangat penting. Meminta Zhenbei Wang untuk menyerahkan kota Beiman jelas bukan perkara mudah. Zhenbei Wang datang mengunjungi Zhongzhou-ku, aku tidak tahu untuk apa. Markuis Zhongzhou bertanya. Zhenbei Wang selalu berpikir panjang. Aku menduga Zhenbei Wang mungkin ingin melawan. Setelah melawan, ada kemungkinan akan berselisih dengan dinasti Dou. Pada saat itu, Zhongzhou kita mungkin harus memilih pihak. Memilih pihak? Memilih pihak apa? Kita adalah bagian dari dinasti Dou. Mungkinkah kita harus melawan dinasti Dou bersama Beijing? Begitu kata-kata ini keluar. Seorang sarjana mencibir. Sekarang Zhongzhou kita sangat makmur karena mengandalkan teh, sutra, keramik, dan buah-buahan Beijing. Begitu kita berselisih dengan Beijing, kita akan mundur setidaknya 20 tahun. Dan pernahkah kamu berpikir? Awalnya Zhongzhou kita sering diganggu oleh Yaozu dan suku Men, yang sangat menjengkelkan. Sekarang setelah Beijing bangkit, kita hanya perlu sesekali berurusan dengan bandit dan perampok. Kestabilan Beijing terkait dengan kestabilan Zhongzhou kita. Benar. Seorang sarjana lain berkata, Jenderal Mo, jangan lupa. Beijing dapat mengintimidasi suku Men dan Yaozu. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Penyerahan wilayah kali ini bahkan akan memengaruhi Zhongzhou kita. Bagi kita, cara terbaik adalah mempertahankan status quo. Mohon permaisuri menarik kembali keputusannya. Tidak bisa ditarik kembali. Markuis Zhongzhou menghela nafas. Tentara Dongjiang kalah telak. Banyak menteri di pengadilan hampir semua mendukung Beijing untuk menyerahkan wilayah. Permaisuri bingung. Dia terlalu sedikit tahu tentang Beijing. Selama tidak menargetkan Beijing, Raja Zhenbei pasti akan membantu dinasti Dou menjaga perbatasan. Sekarang Beijing menyerahkan kota Beiman. Bukankah itu memaksa Beijing untuk berbalik melawan mereka? Seorang jenderal tua berkata dengan marah. Tuan, Raja Zhenbei jelas akan memberontak. Apa yang harus kita lakukan? Seorang sarjana bertanya. Hanya bisa berusaha membela diri. Markuis Zhongzhou menghela nafas, mengenai keberpihakannya pada dinasti Dou atau Beijing. Dia benar-benar tidak bisa memutuskan. Di satu sisi, dinasti Dou terlalu besar, di sisi lain, Beijing dan Zhongzhou memiliki hubungan yang erat. Senasib sepenanggungan. Tuan, orang yang tahu waktu adalah orang yang hebat, bahkan jika Zhongzhou mengalami kemunduran. Itu lebih baik daripada Zhongzhou menghilang. Dinasti Dou memiliki puluhan juta tentara bayaran, dan tak terhitung jumlahnya yang kuat. Ekonomi makmur, kita tidak mungkin berdiri bersama Beijing. Dan begitu kita berdiri bersama Beijing, dituduh sebagai pengkhianat, dicabut gelarnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Akhirnya seorang menteri tua berkata dengan sungguh-sungguh, kekalahan dalam penyerangan kali ini tampaknya tidak dapat dihindari dan mengharuskan Beijing menyerahkan wilayah. Tetapi kenyataannya mungkin dinasti Dou ingin menekan Raja Zhenbei. Bagaimanapun, dinasti Dou hampir kehilangan kendali atas Beijing. Memang, Dongjiang tampaknya kalah dalam pertempuran, tetapi pada kenyataannya, bagi dinasti Dou, tidak melukai tulang dan otot.
Kekalahan kali ini hanya karena kepentingan Gong yang dia untuk mencari ketenaran. Jika dinasti Dawu bertekad untuk merebut kembali Dongjiang dan mengirim pasukan ekspedisi beberapa kali lipat, itu akan cukup untuk dengan mudah merebut kembali Dongjiang. Bukankah orang-orang Yao dan suku Kerdil di Dongjiang hanya berani menduduki kota Wangdong, dan tidak berani maju dengan gegabah, dan juga menyatakan kesediaan untuk mengembalikan 36 kota, asalkan mendapatkan kembali kota Beiman? Bukankah ini juga berarti suku Mentahu bahwa Dongjiang sama sekali tidak dapat dipertahankan saat ini, jadi mereka menggunakan segala cara untuk merencanakan kota Beiman? Markuis Zhongzhou terdiam lama setelah mendengar ini, dan akhirnya mengucapkan kata-kata peringatan yang terkenal. Semuanya, saya tahu, tetapi tragedi Zhongzhou terletak pada terlalu jauh dari Dawu, terlalu dekat dengan Beijing. Beijing, kota Beiman. Gu Changsheng sedang membaca buku. Isi buku mencatat seluruh sejarah dinasti Dawu dan kisah-kisah aneh Beijing. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar, suara Fang Rui datang dari luar. Tuan, ada yang ingin dilaporkan. Masuk. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Fang Rui langsung berkata, surat kunjungan ke Markuis Zhongzhou telah dikirim. Kami telah menerima balasan dari Markuis Zhongzhou. Dia menyatakan sambutan hangat untuk kunjungan Tuan. Gu Changsheng mengangguk setelah mendengar ini. Selain itu, bagaimana sikap Markuis Zhongzhou? Tampaknya bimbang. Para penasihat Markuis Zhongzhou, sebagian besar cenderung ke dinasti Dawu, dan ada juga banyak pihak netral. Sedikit dukungan dan kita Beijing bersatu. Fang Rui tiba-tiba tertawa saat mengatakan ini, tapi menurutku, meskipun Hou Zhongzhou bimbang, dia berniat condong ke pihak kita, Beijing. Kilatan cahaya keemasan terlihat di mata Gu Changsheng. Dapat dilihat, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Departemen Intelijen kita. Saat sadar, Hou Zhongzhou mengeluh terlalu jauh dari Dawu, terlalu dekat dengan Beijing, bukan? Sepertinya tidak sulit untuk menarik Zhongzhou. Fang Rui, kau kalah dari Hou Zhongzhou. Katakan saja kita akan membawa 100 prajurit untuk berinteraksi dengan Zhongzhou. Gu Changsheng berkata, hanya membawa prajurit, jika ingin menunjukkan kekuatan kita, Beijing, mungkin. Mengirim beberapa guru sekte akan lebih menggentarkan. Tidak, Gu Changsheng tersenyum. Kali ini, aku akan membawa 100 prajurit dari Beijing. Fang Rui kemudian menyadari. Wang Ye, sepertinya Anda sangat mementingkan kunjungan ini, sampai membawa elit Beijing. Jika Beijing yang bergerak, daya gentarnya jauh melampaui tingkat guru sekte. Sebagai penasihat militer Zhenbei, Fang Rui sangat jelas. Di antara pasukan Zhenbei, dua pasukan terkuat adalah pasukan utara dan Qingju. Di antara mereka, taktik pasukan utara yang paling terkenal disebut perang pemusnahan sekte. Ini adalah perang khusus untuk mengepung musuh tingkat guru sekte, memuaskan banyak jenderal terkenal. Para jenderal semuanya mati dalam perang semacam ini. Seperti yang diketahui umum, ahli tingkat guru sekte mampu menghadapi 100 orang. Guru sekte tingkat 3 ke atas dapat datang dan pergi dengan bebas. Guru sekte agung bahkan dapat menghadapi 10.000 orang. Dulu, saat tragedi kota Beiman terjadi, untuk memusnahkan seorang guru sekte agung tingkat 9, puluhan ribu tentara tetangga kota Beiman tewas. Hanya dengan taktik lautan manusia mereka bisa dibunuh. Tapi pasukan utara berbeda. Ini adalah tim khusus di medan perang yang bertugas memusnahkan guru sekte. Meskipun mereka bukan guru sekte, tetapi mereka memiliki pemahaman dan penelitian yang luar biasa tentang karakteristik guru sekte, pergerakan Zenki, dan tampilan kekuatan teknik. Jika suku barbar takut pada pasukan Zhenbei, maka ahli tingkat guru sekte suku barbar mendengar tentang pasukan utara membuat mereka kehilangan keberanian. Fang Rui, siapkan surat undangan. Setelah mengunjungi Zhongzhou, aku akan secara pribadi mengundang Hou Zhongzhou dan para sekutu untuk mengunjungi kita di Beijing, kata Gu Changsheng. Dan kau beritahu Li Chang, suruh dia memberitahu pasukan utara, bersiaplah untuk latihan. Mengerti. Mata Fang Rui memancarkan secercah cahaya keemasan. Menaklukkan musuh tanpa berperang adalah strategi terbaik. Saya percaya, sebentar lagi Markuis Zhongzhou akan menyadari kenyataan. Meskipun Markuis Zhongzhou tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tentara Zhenbei kita, dia sangat berhati-hati. Gu Changsheng tertawa. Karena dia bisa mengatakan, Zhongzhou terlalu jauh dari Dawu, terlalu dekat dengan Beijing. Maka Beijing juga tidak boleh mengecewakannya. Kita harus membuktikan dengan tindakan bahwa dia benar. Yang mulia bijaksana, mengubah musuh potensial menjadi teman yang stabil. Inilah jalan kerajaan yang sebenarnya. Fang Rui tertawa. Meskipun kita percaya pada keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, terkadang keadilan juga perlu ditegakkan dengan tinju. Kebenaran terkadang hanya berada dalam jangkauan pedang. Tepat pada saat ini, suara seorang penjaga terdengar dari luar pintu. Yang mulia, ada berita. Utusan khusus dinasti yang menyampaikan dekret kekaisaran telah memasuki kota Beiman dan sedang beristirahat. Besok pagi dia akan mengumumkan dekret kekaisaran.
Suara tenang Gu Changsheng terdengar. Apa yang harus datang akan datang. Beritahu utusan khusus itu. Besok pukul Chenxi, aku akan menyambutnya di depan gerbang kediaman kerajaan. Mengerti. Kota Beiman, penginapan, tidak masuk akal. Biasanya ketika mereka melihatnya, bukankah mereka menundukkan kepala dan menjilat dengan hormat? Setelah tiba di Beijing dengan status yang begitu mulia, dia merasakan perbedaan. Ketika tim utusannya tiba di Beijing dengan angkuh, tidak ada yang berinisiatif memberinya jalan. Tidak ada sambutan di rumah sudah cukup, tetapi yang membuatnya merasa malu adalah apa? Seorang penjaga pertahanan kota di Beijing sebenarnya tidak menghormatinya sama sekali, bahkan memelototinya. Jadi, apa yang membuatnya merasa tertekan adalah bahwa dia, seorang pangeran kecil yang terhormat, datang sebagai utusan tetapi bahkan tidak bisa bertemu dengan Raja Zhenbei. Sebaliknya, dia dengan santai diatur untuk tinggal di sebuah penginapan. Hal ini membuat pangeran kecil yang terbiasa dengan sanjungan merasa sangat tidak nyaman. Dan dia telah menekankan bahwa dia datang untuk menyampaikan dekret kekaisaran, sangat mendesak. Namun, dia diabaikan oleh orang-orang di Beijing. Bajingan, pangeran kecil utusan itu sangat marah hingga giginya gatal. Dia dengan marah menjungkir balikan meja di dalam ruangan. Raja Zhenbei sialan, sebenarnya tidak menganggapku penting. Pangeran kecil, mengapa marah? Saat ini, seorang pelayan pangeran kecil berkata sambil tersenyum, pemandangan malam kota Beiman ini cukup bagus. Ada pemain akrobat di jalan. Bagaimana kalau kita pergi bersenang-senang? Mendengar kata, bersenang-senang, pangeran kecil itu langsung tertarik. Tak lama kemudian, pangeran kecil itu meninggalkan penginapan tempat dia beristirahat, dipimpin oleh pengawal rakyat jelata. Tiba di jalanan kota Beiman, melihat lentera di kedua sisi menerangi jalan. Aroma daging tercium dari jalan, pangeran kecil itu tampak terkejut. Sekarang sudah malam. Sangat ramai, bahkan Kyoto pun tidak seramai ini. Baunya harum. Pangeran kecil itu mencium bau arang. Apa itu? Melihat percikan api di kejauhan. Setelah mendekat, dia menemukan seorang seniman yang memegang besi cair. Memercikannya ke dinding, memercikan puluhan ribu percikan api. Pohon besi dan bunga perak menerangi langit malam. Seolah-olah api menerangi langit dan bumi, bintang merah jatuh seperti hujan. Pemandangan malam yang indah ini membuat pangeran kecil itu terpesona. Indah sekali. Orang bilang perbatasan utara itu tandus. Sekarang sepertinya itu tidak benar. Di sini sangat makmur. Pangeran kecil itu kagum. Tanpa sadar, dia berjalan maju, seolah ingin melihat lebih dekat. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak tidak jauh dari sana. Jangan maju, berbahaya, berbahaya. Pangeran kecil itu mencibir. Orang yang bermain akrobat itu berani bermain di tengah percikan api. Apakah dia tidak berani mendekat dan melihatnya? Pangeran kecil itu mengabaikan peringatan dan berjalan maju. Seniman akrobat itu menyadari ada seseorang yang mendekat, merasa gugup dan melakukan kesalahan. Dalam sekejap, besi cair panas langsung mengenai wajah pangeran kecil itu. Rasa sakit yang hebat menyerang. Pangeran kecil itu langsung berteriak kesakitan. Sakitnya, setelah kesakitan. Pangeran kecil itu langsung ketakutan. Bunuh dia. Dia ingin membunuhku. Bunuh dia. Mendapat perintah, dua pengawal tingkat Grandmaster di belakangnya. Melompat ke atas, mengangkat pisau dan menebas. Seniman akrobat itu awalnya memiliki senyum di wajahnya. Hendak meminta uang, tetapi melihat pedang panjang menebas ke arahnya, dia langsung tercengang. Suos! Pedang panjang meluncur, seniman akrobat itu langsung ditebas. Saat ini, penduduk di sekitarnya tercengang. Namun, setelah kebingungan singkat, penduduk kota Beiman langsung mengepung pangeran kecil. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan orang Beijing. Seorang warga memimpin, minggir. Kalian rakyat jelata berani menghalangi jalanku? Aku adalah utusan dinasti. Benar-benar bukan orang Beijing. Membunuh harus dibalas dengan nyawa. Tangkap dia dan serahkan ke pengadilan. Jangan biarkan dia kabur. Utusan macam apa itu? Kami tidak menerima omong kosong seperti itu di Beijing. Pelanggar hukum harus menerima hukuman. Membunuh di jalanan. Kesenangan terbesar. Banyak warga datang mendekat. Pangeran kecil itu sedikit ketakutan. Pengawal rakyat jelata di sisinya juga terkejut. Dua pengawal tingkat Grandmaster yang ditempatkan di luar mulai berteriak untuk mengusir orang-orang ini. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak takut pada pangeran kecil. Ini tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menerobos? Pengawal itu buru-buru bertanya, sekelompok rakyat jelata berani menghalangi jalan. Tidak ingin hidup lagi? Pangeran kecil itu juga sangat marah. Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun. Baik, pengawal di sisi pangeran kecil itu langsung memancarkan aura membunuh. Aura membunuh tingkat Grandmaster langsung membuat orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Namun, pada saat ini, suara gembira datang dari kejauhan, tim patroli datang. Tuanku, tuanku, ada pembunuhan di sini. Pembunuhnya ingin kabur. Melihat tim patroli, para warga ini langsung merasa percaya diri. Di Beijing,
Tentara di hati semua orang adalah pelindung mereka. Kurang ajar. Siapa yang berani membunuh di jalanan? Mendengar raungan marah para warga, Kapten tim patroli langsung sangat marah. Dia memimpin puluhan tentara patroli dengan cepat ke tempat kejadian. Pangeran kecil, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan menerobos? Tim patroli datang, itu bagus. Utusan ini tidak akan pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Beijing. Pangeran kecil itu tidak takut. Tim patroli tiba. Yang menjalankan tugas patroli kali ini adalah salah satu anak buah baru Gu Changsheng, Li Chang. Di kota Beiman, mengapa semua orang merasa aman? Karena tim patroli di sini bukan orang biasa. Mereka semua adalah ahli elit dari tentara utara. Selain itu, pemimpin tim setidaknya adalah komandan batalion tingkat Grandmaster. Bahkan Raja Zhenbei akan berpartisipasi langsung dalam patroli. Ini juga merupakan norma di semua kota di Beijing. Ini sangat berbeda dengan dinasti Dou. Perbedaan inilah yang menjadi penyebabnya. Utusan pangeran kecil sama sekali tidak menganggap serius apa yang disebut pasukan patroli. Apa yang terjadi? Li Chang datang dengan menunggang kuda, sangat perkasa. Tuan Li Chang. Saat ini, seorang wanita berlari sambil menangis. Lao Hi sedang membuat hiasan pohon dengan bunga api. Akibatnya, orang ini tidak mendengarkan nasihat dan bersikeras untuk mendekat dan menonton. Akibatnya, percikan air besi mengenai wajahnya dan melukainya. Lalu dia menyuruh pengawalnya membunuh wanita itu. Apa? Li Chang sangat marah, menatap tajam pangeran kecil. Apakah yang mereka katakan itu benar? Benar, pangeran kecil tidak takut apapun. Sekelompok orang rendahan berani membunuhku? Orang bodoh tak tahu apa-apa? Kau pikir mengenal seorang kepala pasukan patroli bisa melakukan apapun padaku? Setelah selesai berbicara, pangeran kecil menatap Li Chang. Tahukah kau siapa aku? Aku adalah utusan dinasti Dou. Biarkan komandan tertinggi kalian berbicara denganku. Aku akan menghukummu karena tidak hormat. Ternyata utusan Tian Wu Heng, pangeran kecil dari istana. Li Chang mencibir sambil menatap utusan pangeran kecil. Aku melihat kebodohan dan hal yang menjijikan di dirimu. Ideologi kelas. Ketahuilah bahwa martabat seseorang tidak memandang status. Orang-orang Beijing kami telah lama menghilangkan rasa rendah diri di hati mereka. Kesombongan di hatimu juga harus ditinggalkan di Beijing. Di sini, semua orang setara. Li Chang berkata, karena membunuh orang di jalanan, jangan katakan kau seorang utusan. Bahkan permaisuri pun harus menerima hukuman. Lancang, pengkhianat. Pangeran kecil berteriak dengan marah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Biarkan komandan tertinggi kalian datang. Aku harus menghukummu karena tidak hormat. Aku akan membuatmu dieksekusi segera. Li Chang tertawa terbahak-bahak. Komandan tertinggi? Aku adalah komandan tertinggi di sini. Jenderal pengawal ringan. Li Chang? Apa? Pangeran kecil terkejut. Tangkap dia. Lancang. Dua pengawal tingkat Grandmaster di sisinya memelototi dengan marah. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku adalah utusan, mewakili permaisuri. Kalian ingin memberontak? Aku ingin bertemu Raja Zhenbei. Li Chang, kau tidak berhak menangkapku. Benarkah? Lalu bagaimana jika aku menangkapmu? Li Chang segera. Tangkap mereka, biar kulihat siapa yang berani. Dua ahli tingkat Grandmaster. Pengawal segera melepaskan energi sejati, menghalangi pangeran muda. Berani melawan? Mata Li Chang memancarkan sedikit aura membunuh yang dingin. Tidak beracun. Saat Li Chang melepaskan aura membunuhnya, seorang Grandmaster tingkat 3 dan seorang Grandmaster tingkat 2 tiba-tiba merasa hati mereka tenggelam. Rasa dingin menyerang dari dalam hati. Hanya aura membunuh, tetapi begitu mengerikan. Berapa banyak orang yang telah kalian bunuh? Dua pengawal Grandmaster itu ketakutan di dalam hati mereka. Aura membunuh. Semakin banyak orang yang dibunuh, semakin dalam aura membunuhnya. Aura membunuh yang nyata ini membuat mereka hampir sulit bernapas. Bahkan ada sedikit perasaan tidak berdaya. Saat ini, Li Chang tidak bergerak, tetapi berbalik. Menatap orang kaya yang kekar itu. Siapa yang membunuh Lao Hi? Dia. Nyonya tua tampaknya memiliki keyakinan. Langsung menunjuk ke ahli tingkat Grandmaster tingkat 2 itu. Bisakah semua orang bersaksi? Bisa bersaksi. Aku melihatnya sendiri. Kata Yao Shen benar, dialah orangnya. Banyak penduduk kota Beiman di sekitarnya berkata serempak. Baik. Li Chang langsung menatap Grandmaster tingkat 2 itu. Atas nama Jenderal Besar Qin Jun, aku membentuk badan penghakiman sementara. Orang ini membunuh di jalanan. Jenderal Sang ingin membunuh pengawalnya? Seorang Grandmaster tingkat 2? Apa kau gila? Berani membunuh pengawal utusan khusus? Pangeran muda sangat marah. Aku ingin bertemu Raja Zhenbei. Namun, pada saat ini, tiba-tiba kerumunan orang tidak jauh sedikit gelisah. Kemudian sebuah suara dingin terdengar. Siapa yang ingin bertemu denganku? Wang Ye datang. Wang Ye. Saat ini, Gu Changsheng berjalan perlahan. Saat kejadian itu terjadi belum lama ini. Sebenarnya,
Seseorang dari patroli tentara baru telah pergi untuk melapor. Gu Changsheng kebetulan berada di jalan. Bertemu patroli dan langsung bergegas. Kau Raja Zhenbei? Setelah pangeran muda melihat Gu Changsheng, dia terkejut. Dia tidak menyangka Raja Zhenbei yang mengguncang Beijing dan membuat dinasti Dawu agak takut. Ternyata begitu mudah. Itu aku. Gu Changsheng mengangguk. Li Chang ingin membunuh pengawalku. Cepat hentikan dia. Pangeran muda berteriak. Gu Changsheng sedikit terkejut. Melirik pangeran muda dengan ekspresi seperti orang idiot. Li Chang, apa yang terjadi? Li Chang mendengus dingin. Setelah memperkenalkan secara singkat, Gu Changsheng langsung berteriak dengan marah. Li Chang, apakah kamu mengaku bersalah? Begitu kata-kata ini keluar, pangeran kecil sangat gembira. Saya mengaku bersalah. Li Chang segera menundukkan kepalanya. Kemudian dia melakukan tindakan mengejutkan, benar-benar langsung memacu kudanya, membunuh. Dengan sekali tebasan, Li Chang membunuh seorang Grandmaster tingkat 2 dari pangeran kecil. Pangeran kecil ketakutan, dan pengawal Grandmaster tingkat 3 juga tercengang. Bukankah Li Chang mengaku bersalah? Bagaimana dia berani langsung membunuh? Dan yang paling keterlaluan adalah apa? Siapa orang yang terbunuh itu? Grandmaster tingkat 2. Itu adalah ahli tingkat Grandmaster tingkat 2. Ahli semacam itu jumlahnya sangat sedikit di Kekaisaran Tianwu, dan termasuk kekuatan tempur kelas atas dinasti Dawu. Kekuatannya sangat kuat, dan dia langsung terbunuh dalam satu gerakan. Seberapa kuat Li Chang? Pemberontakan. Zhenbei Wang, bawahanmu tidak mendengarkan perintahmu. Mereka akan memberontak. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Changsheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan nada mengejek, tidak mendengarkan perintah? Apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Li Chang sedang menjalankan perintahku. Apa katamu? Bukankah kamu menyuruhnya untuk mengaku bersalah? Pangeran kecil tercengang. Di Beijing, karena hukuman telah dijatuhkan dan disetujui oleh masyarakat, hukuman harus segera dieksekusi. Setiap kata yang diucapkan Gu Changsheng terdengar tegas dan kuat. Kesalahan Li Chang adalah membiarkannya hidup selama beberapa lusin napas. Karena dia tidak pantas mendapatkannya. Aku, kepala pangeran kecil menjadi kosong. Menyaksikan bawahan membunuh di jalan, apakah kamu mengaku bersalah? Gu Changsheng menunjuk ke pangeran kecil dan berkata. Pangeran kecil tersentak, dan pikirannya langsung menjadi jernih, memikirkan akhir yang akan menimpanya. Dia menggigil. Aku adalah utusan kekaisaran. Kalian tidak bisa menyentuhku. Pangeran kecil segera berteriak. Aku tahu kamu adalah utusan kekaisaran. Gu Changsheng tidak berbicara omong kosong. Melainkan berkata, aku sekarang bertanya padamu, apakah kamu menyaksikan bawahanmu membunuh? Dia membunuh, dialah yang menyaksikannya. Kami semua mendengarnya. Orang-orang di kota Beiman mulai berbicara. Zhenbei Wang, beranikah kau menyentuhku? Hanya nama kecil. Pangeran kecil? Gu Changsheng langsung memotongnya. Kota Beiman tidak akan dikembalikan. Setiap kata yang diucapkan Gu Changsheng sangat berat, diucapkannya kata demi kata. Tegas dan bertenaga. Wah, aku punya dekret kekaisaran di tanganku. Aku mewakili Maharani. Apa masalahnya jika aku menatapmu? Berani kau menyentuhku? Sama dengan menyerang Maharani. Kau memberontak, kau tidak hormat. Pangeran kecil mengeluarkan dekret kekaisaran. Karena Raja Zhenbei bertemu denganmu, maka dengarkan perintah Raja Zhenbei untuk menerima dekret. Gu Changsheng sedikit menyipitkan mata, lalu berkata dengan nada bercanda, bacalah. Pangeran kecil terkejut, hatinya sedikit gelisah. Dia bisa melihat Gu Changsheng meremehkan dekret kekaisaran. Dengan mandat surga, Maharani mengumumkan. Suku Men, suku Yao, dan suku kecil bergabung menyerang Dongjiang. Mengakibatkan hilangnya 36 kota Dongjiang. Ini karena Beijing dengan sewenang-wenang merebut kota Beiman. Dinasti Jingdawu telah mencapai kesepakatan dengan suku Men. Suku Men bersedia mengembalikan 36 kota Dongjiang dan membebaskan para prajurit yang ditawan. Mohon Raja Zhenbei mengembalikan kota Beiman kepada suku Men. Setelah pangeran kecil membacakan, Gu Changsheng terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan serius. Aku, Raja Zhenbei, tidak akan pernah menyerahkan 1 inci pun tanah. Gu Changsheng perlahan berjalan menuju pangeran kecil, mengambil dekret kekaisaran, lalu dengan kedua tangannya mengerahkan kekuatan. Serak, dekret kekaisaran robek di jalan. Pangeran kecil melihat adegan ini, dia hanya merasa otaknya kosong. Saat ini, Gu Changsheng mengangkat kepalanya dan menatap pangeran kecil dengan dingin. Sekarang saatnya menghukum dosamu. Raja Zhenbei ingin memberontak. Melihat pecahan dekret kekaisaran, reaksi pertama pangeran kecil adalah Raja Zhenbei ingin memberontak. Saat ini, dia akhirnya ingat adegan sebelum ayahnya pergi. Sebelum pergi, ayahnya berkata dengan sangat gembira bahwa dia telah mendapatkan hak utusan khusus. Karena menurut ayahnya, manfaat menyampaikan dekret kali ini terlalu besar. Jika Raja Zhenbei menerima dekret,
Mereka dapat dengan cepat mengatakan bagaimana mereka menggunakan lidah yang fasih. Meyakinkan Zheng Beiwang, dan dengan lancar meraih pujian, jika Zheng Beiwang menolak menerima dekrit. Sebagai utusan khusus, dia tidak dalam bahaya. Bagaimanapun juga, dia adalah Yu Xuanzhan yang bertindak dan bekerja dengan tulus. Sampai mati, dan dalam perhitungan mereka, bahkan jika Beijing menolak menerima dekrit, dia juga bisa mengambil keuntungan. Keindahan pergi menyampaikan dekrit meskipun Beijing dalam bahaya. Bagaimanapun pangeran kecil bisa mendapatkan keuntungan. Hanya pemandangan di depan mata yang benar-benar membuat pangeran kecil tercengang, dan benar-benar menyadarkannya. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia karena impulsif, membiarkan pengawal membunuh Jianling. Zheng Beiwang sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Apa artinya Zheng Beiwang berani merobek dekrit kekaisaran secara langsung? Dia sama sekali tidak takut pada dinasti Dawu, dan Zheng Beiwang juga mengatakan ingin membungkam mulutnya. Dia tahu. Gu Changsheng pasti tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar ingin membungkam mulutnya. Zheng Beiwang benar-benar berani membunuhnya. Zheng Beiwang, apa yang akan kau lakukan padaku? Pangeran kecil benar-benar merasa bersalah saat ini. Pengawal tingkat Grandmaster sama sekali tidak bisa memberinya sedikitpun rasa aman. Statusnya di Beijing tampaknya menjadi tidak berharga. Hanya saja dia membunuh orang tak bersalah. Menurut hukum Beijing, apa hukumannya? Gu Changsheng bertanya. Harus dibunuh, harus dihukum, hukuman mati. Orang-orang di sekitarnya sangat marah. Biarkan bawahan bertindak. Li Chang menunggang kudanya, selangkah demi selangkah mendekati pangeran kecil. Tidak, jangan bunuh aku, kau tidak boleh membunuhku, aku Tian Wuheng. Aku adalah kerabat kerajaan emas. Prajurit itu melihat Li Chang yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Meskipun memiliki kekuatan seorang prajurit, Tian Wuheng sudah ketakutan. Ini adalah seorang ahli yang bahkan seorang Grandmaster tingkat 2. Bisa dibunuh dengan satu tebasan, tidak mengerti, Tian Wuheng langsung duduk di tanah. Karena terlalu takut, bau aneh keluar dari tempat dia duduk. Meskipun ada 3 pengawal di depannya. Namun ini sama sekali tidak bisa memberinya sedikitpun rasa aman, karena dia dengan jelas melihat pengawal di depannya. Gemetar ketakutan, mereka yang melawan, dihukum dengan kejahatan yang sama. Pedang besar diangkat tinggi, Tian Wuheng membunuh orang di Beijing. Inilah akibatnya. Shuut, pedang diayunkan, namun pada saat yang genting ini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, Li Chang, tahan pedangmu. Aku, pedang Li Chang berhenti di leher Tian Wuheng. Tian Wuheng bahkan tidak berani bergerak. Dia bahkan bisa merasakan kulit di lehernya sudah teriris. Terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dia berusaha menoleh. Dia menemukan bahwa orang yang menghentikan Li Chang adalah seorang pria terpelajar dengan alis pedang dan mata bintang, mengenakan pakaian bersulam. Li Chang menoleh. Fang Rui, pangeran. Setelah Fang Rui tiba, dia mengangguk kepada Li Chang, lalu dengan hormat berkata kepada Gu Changsheng. Saya rasa kita tidak seharusnya menerimanya. Membunuh utusan khusus dinasti Dawu. Fang Rui berkata sampai di sini. Sengaja berkata dengan keras, begitu kita membunuh utusan khusus, itu sama saja dengan menyatakan perang langsung dengan dinasti Dawu. Tidak kondusif bagi stabilitas Beijing kita, alasannya tidak cukup. Tidak seorang pun boleh melanggar hukum Beijing. Gu Changsheng berkata dengan dingin, benar, Beijing kita diperintah oleh hukum. Semua orang sama, tetapi sebagai negara beradab, Beijing kita juga memiliki peraturan yang menyatakan bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Karena Tian Wuheng adalah utusan khusus, dia seharusnya termasuk dalam jajaran utusan. Menurut hukum dan peraturan, kita harus mengirimnya kembali ke tuannya utuh dan menyerahkannya kepada keluarga kerajaan dinasti Dawu. Biarkan keluarga kerajaan dinasti Dawu memberi kita penjelasan. Fang Rui berkata perlahan, Pangeran, meskipun kita telah merobek dekrit kekaisaran, namun secara moral, kita benar. Membebaskan Tian Wuheng kali ini dan membiarkannya kembali menolak kita juga merupakan tindakan kebaikan dan kebenaran. Menghormati gaya Beijing yang terpelajar. Dan orang yang melakukannya sudah mati. Li Chang juga sedikit mengernyit. Pangeran, apa yang dikatakan Fang Rui masuk akal. Li Chang juga berkata tidak seperti biasanya. Dia tahu betul bahwa Beijing membutuhkan waktu. Merobek dekrit kekaisaran saat ini telah membuat kekaisaran Tianwu kehilangan muka. Jika utusan itu dibunuh lagi, itu benar-benar akan menjadi perang sampai mati. Zhongzhou belum terintegrasi. Sekarang membunuh utusan itu memang tidak pantas. Apa yang kalian katakan masuk akal dan memang ada dasar hukumnya. Tetapi pernahkah Anda memikirkan perasaan keluarga yang kehilangan suami dan ayah? Gu Changsheng berkata dengan tenang, masalah ini seharusnya diputuskan oleh pihak yang berkepentingan. Katakanlah, Gu Changsheng mendatangi Yao Shen, yang kehilangan suaminya. Maaf, patroli tidak efektif. Membuat Anda kehilangan keluarga. Gu Changsheng berkata dengan lembut setelah tiba, Pangeran. Yao Shen akhirnya tidak bisa menahan kesedihannya dan menangis dengan keras. Aku tahu. Gu Changsheng berkata dengan suara rendah, jadi, sekarang aku menyerahkan semua keputusan padamu. Sesuai dengan hukum Beijing,
Mata pangeran kecil itu penuh dengan kebencian. Pangeran kecil itu langsung panik. Dia tidak menyangka takdirnya akan berada di tangan seorang rakyat jelata. Dia bahkan tidak menyangka Fang Rui itu sangat hebat, tetapi Gu Changsheng sama sekali tidak peduli. Masih meminta pendapat orang yang bersangkutan? Kalian tidak boleh membunuhku, kau tidak boleh membunuhku. Jika aku mati, Beijing dan dinasti Dou akan bermusuhan abadi. Saat itu, tidak hanya suamimu. Bahkan dirimu sendiri, anak-anakmu akan berbahaya. Pangeran kecil baru saja mengatakan ini, Gu Changsheng sedikit mengerutkan kening. Mengganggu pikiran orang yang bersangkutan, buka mulutmu. Li Chang langsung mengangkat Qi. Dengan bakhan, dia menampar dan membuat 3 gigi depan Qi terbang. Jika tidak diam, kau akan langsung mati. Pangeran kecil itu langsung ketakutan. Pada saat yang sama, dia melihat tatapan kebencian istrinya. Hatinya panik. Bagaimana mungkin orang dengan tatapan kebencian seperti ini melepaskannya? Aku bersedia melepaskannya. Begitu kata-kata ini keluar, pangeran kecil langsung sangat gembira. Dia bahkan curiga apakah dia salah dengar. Bagaimana bisa kebencian membunuh suami dikesampingkan? Jangan biarkan dia membimbingmu. Aku bisa mengatakan dengan bertanggung jawab bahwa apapun pilihan yang kau buat, itu tidak akan berpengaruh pada Beijing, kata Gu Changsheng. Aku adalah seorang pangeran, tetapi bahkan jika aku bisa memberikan sedikit kekuatan untuk Beijing, gugur. Pangeran kecil itu merasakan berbagai macam perasaan di hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa dari lubuk hatinya. Beijing dan ibu kota kekaisaran berbeda. Di sini, bahkan seorang istri pun akan mengesampingkan kebencian demi kepentingan yang lebih besar. Betapa mengerikan ini. Aku mengerti. Gu Changsheng mengangguk. Menatap pangeran kecil, Tian Wu Heng, Yao Shen bersedia melepaskanmu. Maka aku akan meninggalkan hidupmu sesuai dengan hukum amnesti Beijing. Tetapi kau membunuh suaminya. Kehidupan keluarganya akan mengalami kesulitan. Semua ini disebabkan olehmu. Aku bersedia memberikan kompensasi. Aku bersedia memberikan uang yang cukup untuknya seumur hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian, kata Tian Wu Heng dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar takut. Dia benar-benar menyadari bahwa setelah membunuh dengan sembrono di wilayah Beijing, masih bisa pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suku Yao melakukan ini. Aku membunuh 5 juta suku Yao. Suku Men melakukan ini. Aku memenggal puluhan juta suku Men. Master dari suku Yao menyusup ke Beijing untuk mengintai informasi militerku. Membunuh puluhan orang. Aku menuntut suku Yao. Suku Yao secara pribadi menyerahkan orang ini. Kirim dia ke kediamanku. Tian Wu Heng, kau pikir membunuh orang bisa pergi begitu saja? Tian Wu Heng sangat ketakutan. Setiap kata yang diucapkan Gu Changsheng membuatnya merasa ngeri. Terutama kalimat terakhir itu, suku Yao memata-matai informasi militer dan secara tidak sengaja membunuh warga sipil. Sampai Zhen Beiwang secara pribadi membunuh guru besar Yao ini karena penyelidikan. Ini terlalu keterlaluan. Li Chang, bawa dia ke sini dan jatuhkan dia ke tanah. Aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman. 100 pukulan tongkat, aku sendiri yang akan mengeksekusi. Siap. Li Chang berkata saat menahan Tian Wu Heng. Jika ingin hidup, jangan melawan. Cepat. Seorang tentara menyerahkan daftar sumbangan ke tangan Gu Changsheng. Pangeran, temperamen ini benar-benar membuat segalanya menjadi lebih sulit. Pangeran berkata sambil menyunggingkan senyum tipis. Tapi inilah pangeran kita. Gu Changsheng bertindak dengan 1 pukulan tongkat. Tian Wu Heng berteriak kesakitan. Di bawah rasa sakit yang hebat, Tian Wu Heng bahkan merasa tulang pinggulnya hancur. Bagus, persetan dengan pangeran kecil itu. Lihat apakah kau berani bertingkah di Beijing. Berani mengatakan kami rakyat jelata, kami orang Beijing bukan budak. Tidak akan menerima perbudakan. Kalian tidak pantas menginjakan kaki di neraka Beijing kami. Orang-orang Beijing dengan marah mencela. Pangeran kecil yang dipukuli dengan brutal akhirnya menyadari kenyataan. Beijing bukanlah lahan domain. Orang-orang di sini bersatu membuatnya merasa ngeri. 100 pukulan tongkat berakhir. Gu Changsheng melempar daftar sumbangan ke samping. Dengan dingin berkata, Tian Wu Heng, kembalilah. Beruntung kau seorang utusan khusus, kalau tidak kau sudah mati. Ada kilatan kemarahan di mata Tian Wu Heng. Tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Sebelum pergi, Tian Wu Heng tidak melupakan tugasnya. Sambil menahan sakit bertanya, Zhen Beiwang, dengan yang mulia merobek dekret kekaisaran. Mungkinkah kau ingin memberontak? Sampaikan pada Maharani, Zhen Beiwangku tidak akan menyerahkan wilayah. Gu Changsheng berkata di sini, berbalik dan pergi, tampaknya tidak ingin mengatakan sepatah kata pun omong kosong. Li Chang juga mengikuti dari belakang. Saat ini, Fang Rui maju ke depan dan berbisik, Pangeran kecil Tian Wu Heng, pangeran kami tidak bermaksud memberontak. Hanya menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menyerahkan wilayah. Jika kau kembali dan berkata, kita akan memberontak, menyebabkan Beijing dan dinasti Dou terpecah dan berperang. Hari-hari pangeran kecilmu tidak akan tenang. Jadi, mohon pangeran kecil,
Jangan dibutakan oleh kebencian, menyebabkan dirimu sendiri hidup tidak tenang di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, Fang Rui tersenyum misterius, lalu berbalik dan pergi. Pangeran kecil itu tertegun di tempat untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan pulang, Li Chang mengikuti di belakang Gu Changsheng dan bertanya, "Pangeran, kali ini memukuli pangeran kecil, membasmi rumput harus sampai ke akar. Akankah itu meninggalkan masalah di kemudian hari?" "Dia tidak layak," Gu Changsheng tersenyum. "Hanya badut yang melompat-lompat." Saat ini, Fang Rui menyusul. Lao Fang datang. "Jika kau datang selangkah lebih lambat, aku pasti akan memenggal kepala Tian Wu Heng itu," kata Li Chang sambil tertawa. "Memenggalnya ya memenggalnya, hanya menambah sedikit masalah," kata Fang Rui dengan acuh tak acuh. "Bukankah kau tadi menganalisis kelebihannya dengan fasih?" Li Chang bertanya dengan bingung. "Ya," Fang Rui mengangguk. "Membunuhnya memang menambah sedikit masalah. Tapi kapan Beijing takut pada masalah?" Li Chang tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Fang Rui. "Kau ini, soal licik, kau nomor 2. Tidak ada yang berani mengatakan nomor 1, Li Chang. Sudah sekian lama, kau masih tidak mengerti pangeran." Fang Rui tersenyum. "Nasib kita di Beijing tidak pernah berada di tangan orang lain. Masalah apapun, kita bisa menyelesaikannya, kan?" "Pangeran, tentu saja." Gu Changsheng tersenyum. "Kita sudah lama membuat rencana terburuk. Sekarang hanya sedikit lebih cepat saja. Kunjungan ke Zhongzhou besok adalah kuncinya. Saatnya membiarkan bunga-bunga di rumah kaca di Zhongzhou menikmati curah hujan badai." Li Chang tertawa terbahak-bahak. "Zhongzhou, terdengar kabar bahwa Markuis Zhongzhou belum jatuh. Pejabat sipil dan militer semuanya berkumpul di sini untuk berdiskusi. Sudah dengar? Terjadi sesuatu yang besar. Zhenbei Wang merobek dekret kekaisaran dan memukuli utusan sampai setengah mati. Utusan kali ini sepertinya keturunan dari Wei Yuan Wang. Sepertinya bernama Tian Wu Heng. Ya Tuhan, Zhenbei Wang terlalu berani. Ini sama sekali tidak memberi pengadilan. Sedikit pun rasa hormat. Kali ini jadi heboh. Zhenbei Wang akan mengunjungi Zhongzhou kita besok. Bagaimana kita harus bersikap padanya? Jika kita terlalu dekat dengannya, apakah itu akan menimbulkan ketidakpuasan dari dinasti Dou? Tetapi, kita juga tidak berani meremehkan Zhenbei Wang. Mungkinkah kita benar-benar harus berselisih dengan dinasti Dou dan Zhenbei Wang? Jika nanti pasukan Sui dan orang-orang Zhenbei Wang bertarung, apakah kamu akan ikut? Ya, semua pejabat di Zhongzhou harus. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Beijing, tetapi orang-orang Zhongzhou tahu betul. Singkatnya, dulu sekali, ketika suku Men menyerbu Beijing dan menjarah Zhongzhou, mereka pernah berhadapan langsung dengan suku Men. Apa hasilnya? Mereka dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Mereka harus menyerahkan beberapa kota kecil untuk menjaga kota-kota penting. Bahkan Zhongzhou dan suku Men, suku Yao mencapai kesepakatan diam-diam. Selama mereka datang untuk menjarah, kota-kota kecil dibiarkan dijarah oleh suku Men, sampai Zhenbei Wang muncul. Situasi ini benar-benar menghilang. Orang-orang Zhongzhou mungkin tidak tahu kekuatan spesifik Beijing. Tetapi Zhenbei Wang memimpin 100.000 tentara, mengalahkan jutaan pasukan gabungan Yao dan Men, dan melukai parah Yao dan Men. Hal itu membuat mereka sangat ketakutan. Hoye mengatakan sesuatu yang benar. Tragedi Zhongzhou kita adalah terlalu jauh dari Tianwu, dan terlalu dekat dengan Beijing. Seorang pejabat sipil hanya bisa menghela nafas berulang kali. Bagaimanapun, terima dulu Zhenbei Wang. Dengarkan pengaturan Hoye. Saat semua orang berdiskusi, di sudut Zhongzhou, seorang sarjana perlahan mengangkat kepalanya, dengan kilatan cahaya di matanya. Saat itu, Zhongzhou masuk. Hormat kepada Hoye. Semua orang sangat hormat. Duduk. Zhongzhou memberi isyarat agar semua orang duduk. Apakah semua orang sudah mendengar tentang masalah ini? Apa pendapat kalian tentang masalah ini, Hoye? Jika kita menerima Zhenbei Wang saat ini, dan itu sampai ke pengadilan, saya khawatir kita akan mendapat masalah besar. Lalu, apa maksudmu? Zhongzhou bertanya. Ya, saya khawatir kita harus menerima Zhenbei Wang. Pejabat sipil ini berkata dengan canggung. Pengadilan akan sulit diyakinkan. Kita hanya bisa menunda-nundanya. Saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, pejabat sipil yang duduk di sudut itu tiba-tiba berkata, "Hoye, saya punya rencana." Katakan dengan cepat. Zhongzhou bertanya. Kali ini, Zhenbei Wang memimpin. Lebih dari 100 bawahan datang berkunjung. Jika kita, Zhongzhou, bisa menangkap Raja Zhenbei dan menyerahkannya ke istana. Bukankah itu pencapaian besar? Orang ini berkata, "Gila. Kau berani menangkap Raja Zhenbei? Jika gagal, pasukan harimau dan serigala Beijing mungkin langsung menghancurkan Zhongzhou kita. Jangan pernah lakukan itu." Seketika, sebagian besar orang langsung membantah. Risikonya terlalu besar. Bawahan punya rencana bagus. Jika benar-benar tidak bisa, maka sambut Raja Zhenbei dengan normal. Jika ada kesempatan, mengapa tidak memanfaatkannya?
Orang ini berkata, mungkinkah kita benar-benar harus berdiri bersama Raja Zhenbei? Melawan puluhan juta tentara istana? Bukankah itu mencari mati? Ekspresi Hou Zongzhou berubah-ubah. Setelah melihat sekeliling, dia terdiam lama, dan akhirnya bertanya, siapa namamu? Saya Gao Zijin, bertanggung jawab atas urusan protokoler Zongzhou. Ceritakan rencanamu. Di antara daftar kunjungan ini, selain pengikut biasa, yang terkuat adalah Raja Zhenbei. Kepala pelayan sekaligus jenderal pribadi, Paman Raja dengan kekuatan Grandmaster, Ling Feng dengan kekuatan Grandmaster tingkat 1. Penasihat militer Fang Rui dengan kekuatan Grandmaster tingkat 2, dan 100 pendekar lainnya milik Raja Zhenbei. Gao Zijin berkata dengan serius, jika kita diam-diam mengerahkan 100 Grandmaster dari seluruh Zongzhou, bersama dengan 2 Grandmaster yang mengasingkan diri, dan menyerang di saat yang tepat, bukankah kita bisa langsung menangkap Raja Zhenbei? Selama kita menangkap Raja Zhenbei, situasinya pasti akan berubah. Apakah kau sudah memikirkan? Jika Raja Zhenbei ditangkap, bagaimana balasan dari Beijing? Bagaimana jika para jenderal itu menyerang Zongzhou kita? Hou Zongzhou bertanya. Tuanku, kita kerahkan pasukan untuk bertahan dengan ketat. Selama Raja Zhenbei ada di tangan kita, Beijing tidak akan berani bertindak gegabah, kata Gao Zijin. Ketika orang-orang istana tiba, mengirim pasukan besar, mereka akan langsung merebut kembali Beijing. Saat itu, Houye akan mendapatkan pencapaian besar. Di masa depan, kita tidak perlu lagi melihat wajah Beijing. Bahkan, Beijing bisa berada di bawah komando Houye. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Hou Zongzhou langsung berkilauan dengan cahaya keemasan. Houye, apa yang masih kau ragukan? Jika tidak ada kesempatan, maka itu hanyalah sambutan normal untuk Raja Zhenbei. Bagaimana jika ada kesempatan? Gao Zijin berkata sampai di sini. Hou Zongzhou akhirnya tergoda. Rencana yang bagus. Akhirnya, seseorang menyatakan persetujuan. Tanpa diduga, Gao Zijin, kau memiliki bakat seperti itu. Sangat disayangkan kau bertugas sebagai pejabat sipil di Departemen Protokoler. Ikuti aku mulai sekarang. Markuis Zongzhou sangat senang. Jangan sampai masalah ini bocor. Dimengerti? Markuis merasa tenang. Orang-orang di sini semua terpercaya. Masalah ini akan dirahasiakan. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing di kota Tianwei Zongzhou, suara gong dan genderang membahana. Markuis Zongzhou memimpin sekelompok pejabat sipil dan militer. Menunggu Zhenbei Wang di luar kota. Di antara para pejabat ini, banyak yang belum pernah bertemu Zhenbei Wang. Oleh karena itu, mereka berbisik-bisik, mendiskusikan siapa sebenarnya Zhenbei Wang. Di tengah bisikan semua orang. Tidak jauh dari sana, muncul sebuah pasukan. Orang yang memimpin menunggang kuda perang abu-abu, memimpin langkah. Orang ini adalah Gu Changsheng. Di sisi kirinya adalah Paman Wang, Li Feng, dan Fang Rui. Itu Zhenbei Wang. Benarkah? Terlihat terlalu muda, kan? Dia hanyalah anak bawang. Berani-beraninya menggambarkan Zhenbei Wang sebagai anak bawang. Tapi, dia terlihat sangat muda. Orang yang begitu muda, benarkah dia Zhenbei Wang yang menggemparkan suku Yao dan Men? Diskusi semua orang sampai ke telinga Markuis Zongzhou. Markuis Zongzhou berkata dengan tenang, jaga sopan santun. Baik, semua orang segera menunjukkan sambutan yang hormat. Zhenbei Wang, kehormatan besar bagi kami. Suatu kehormatan bagi Markuis ini. Selamat datang, selamat datang. Markuis Zongzhou menyambut dengan senyum. Markuis Zongzhou, lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu adalah untuk membahas masalah perdagangan, bukan? Ketika Gu Changsheng mendekat, dia melompat turun dari kudanya dan tersenyum ke arah Markuis Zongzhou. Zhenbei Wang memiliki ingatan yang baik. Apakah mereka ini orang-orang untuk kompetisi pertukaran kali ini? Markuis Zongzhou tertawa. Benar. Mereka semua adalah jenderal dari pasukan utara kita. Gu Changsheng tersenyum. Pasukan utara Beijing. Konon salah satu pasukan paling elit. Yang di belakang Anda pasti elit pasukan utara. Markuis Zongzhou bertanya sambil tersenyum. Tidak, mereka termasuk dalam eselon kedua. Eselon pertama sedang menjalankan misi di suku Yao. Tidak ada waktu untuk datang, Gu Changsheng tersenyum. Saya ingin tahu misi apa yang dijalankan oleh eselon pertama pasukan utara. Markuis Zongzhou bertanya dengan santai. Dalam hatinya, dia sedang menghitung. Dalam pandangannya, Gu Changsheng mengirim eselon kedua pasukan utara. Berarti pertukaran itu hanya kebohongan. Ada udang di balik batu. Setahun yang lalu, seorang guru besar dari suku Yao memasuki Beijing untuk mencari informasi. Setelah ketahuan, dia melarikan diri kembali ke Yaoyu. Gu Changsheng berkata dengan enteng. Dalam perjalanan mencari informasi, dia membunuh 3 warga sipil biasa kami di Beijing. Ini melanggar perjanjian perang antara Beijing dan suku Yao. Perusahaan yang tidak melibatkan warga sipil tak bersalah. Markuis Zongzhou dan anggota kabinet di belakangnya mendengarkan dengan seksama. Kemudian, aku meminta pertanggungjawaban suku Yao. Suku Yao mengabaikannya.
Tetapi setelah Yao itu mati, keturunannya tidak terima. Melepaskan diri dari aliansi Yao, memimpin pasukan 100.000 suku Yao, menduduki area internal penjara Yao dan mendeklarasikan diri sebagai raja. Dan membentuk tim pembunuh independen, sering menyelinap ke Beijing untuk menyerang warga kita. Gu Changsheng berkata sambil tersenyum. Jadi, aku meminta pasukan pertama, yaitu eselon pertama pasukan utara, untuk melenyapkan pasukan Yao ini. Untuk mencegah masalah di masa depan. Marquis Zhongzhou sedikit bingung. Zhen Beiwang, Anda mengirim eselon pertama ke kota Beiman untuk menyerang pasukan Yao di penjara Yao? Suku Yao mengizinkan Anda masuk? Anda tidak takut pasukan utara Anda akan dibantai oleh suku Yao? Marquis Zhongzhou dan kabinet di belakangnya bingung. Li Feng, kendalikan dirimu. Yang mulia, jawab Li Feng. Gu Changsheng saat ini menatap Marquis Zhongzhou dan tersenyum tipis. Tolong jangan tersinggung, Marquis Zhongzhou. Li Feng tidak mengejek, tetapi mengejek suku Yao. Mengejek suku Yao? Marquis Zhongzhou bingung. Karena kita telah bernegosiasi dengan suku Yao sebelumnya. Suku Yao setuju kita melenyapkan pasukan Yao yang melepaskan diri dari aliansi Yao. Gu Changsheng berkata dengan ringan. Dalam situasi ini, suku Yao tidak mungkin mengepung pasukan utara. Apakah Zhen Beiwang terlalu percaya pada pasukan Yao? Mereka tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Percaya? Gu Changsheng tersenyum. Aku tidak pernah percaya pada mereka. Lalu mengapa Anda yakin suku Yao tidak akan menyerang pasukan Anda? Karena mereka tidak berani. Tidak berani? Pupil mata Marquis Zhongzhou berubah ketika mendengar ini. Suku Yao. Itu adalah suku Yao yang ganas. Sama sekali tidak mengizinkan manusia memasuki penjara Yao. Tetapi pasukan utara Zhen Beiwang sebenarnya pergi tanpa rasa takut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bukan suku Yao yang bernegosiasi. Tetapi Zhen Beiwang secara paksa bernegosiasi dengan mereka. Suku Yao harus bernegosiasi dengan Zhen Beiwang karena kekuatan adalah kebenaran. Saya ingin tahu berapa banyak orang dari eselon pertama pasukan utara yang dikirim ke penjara Yao untuk menjalankan misi? Marquis Zhongzhou bertanya dengan santai. 5.000 orang? Gu Changsheng berkata dengan ringan. Apa? Marquis Zhongzhou tertegun. 5.000 orang pergi untuk melenyapkan pasukan 100.000 Yao? Kedengarannya seperti fantasi. Bagaimana mungkin menang? Tetapi dia mengamati ekspresi Zhen Beiwang, tanpa sama sekali tidak khawatir tentang pasukan utara. Hehe, Zhen Beiwang, bukankah Anda melebih-lebihkan? Marquis Zhongzhou sama sekali tidak percaya. Manusia sudah memiliki kekurangan bawaan dibandingkan dengan suku Yao. Seniman bela diri alam merah sulit mengalahkan suku Yao. 5.000 tentara utara menghancurkan 100.000 pasukan Yao, kedengarannya sangat mustahil. Marquis Zhongzhou sepertinya tidak percaya. Gu Changsheng tersenyum dan berkata, sepertinya Marquis Zhongzhou kurang mengenal Beijing. Setelah turnamen ini, bagaimana kalau saya mengundang Anda ke Beijing sebagai tamu? Kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk saling mengenal lebih dalam. Marquis Zhongzhou terkejut sesaat, lalu buru-buru berkata, karena Raja Zhenbei dengan hangat mengundang, saya akan memimpin orang untuk mengunjungi Beijing setelah turnamen. Tanggung jawab tidak sebaik hari yang cerah. Bagaimana kalau Marquis Zhongzhou pergi ke Beijing bersama kami setelah turnamen? Meskipun ada bicara Gu Changsheng tenang, Marquis Zhongzhou entah kenapa merasakan tekanan. Ditambah lagi, dia memiliki beberapa pikiran tersembunyi. Karena sedikit bersalah, dia tidak berani menolak. Baiklah, itu bagus sekali. Teman-teman harus sering berkunjung. Gu Changsheng tersenyum tipis. Tepat pada saat ini, seekor merpati putih turun dari langit. Ternyata surat dari eselon pertama tentara utara. Gu Changsheng dengan santai membuka surat rahasia itu. Marquis Zhongzhou melirik isi surat itu. Isinya hanya satu baris. 100.000 pasukan Yao telah dimusnahkan, korps pertama tentara utara sedang mundur kembali ke Beijing. Baris kata ini membuat Marquis Zhongzhou sangat terkejut. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah apa yang dikatakan Raja Zhenbei itu benar? Korps pertama tentara utara benar-benar menghancurkan 100.000 pasukan Yao dengan 5.000 orang? Hati Marquis Zhongzhou tanpa sadar berkedut keras. Itu benar. Korps pertama tentara utara ini benar-benar terlalu mengerikan dalam hal kekuatan tempur. Bagus. Gu Changsheng tersenyum setelah melihat surat merpati itu. Mengapa Raja Zhenbei begitu bahagia? Marquis Zhongzhou bertanya dengan sengaja. Korps pertama tentara utara meraih kemenangan besar. Sekarang mereka kembali dengan kemenangan. Gu Changsheng berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang di belakang Marquis Zhongzhou tiba-tiba berubah warna. 5.000 melawan 100.000 dan meraih kemenangan besar? Apakah itu mungkin? Banyak orang tampak tidak percaya. Tidak bisa menyalahkan orang-orang ini. Lagi pula, memusnahkan 100.000 pasukan Yao dengan 5.000 orang terdengar terlalu keterlaluan. Tapi itu benar. 5.000 orang di korps pertama tentara utara adalah yang terbaik dari yang terbaik. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah ahli bela diri tingkat 2 ke atas. Elit absolut yang dipilih dengan cermat oleh Beijing,
ditempa melalui perang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mempelajari perang lembah Tianhuang besar yang disederhanakan, lebih tepatnya. Lagi pula, hanya Gu Changsheng yang dapat sepenuhnya melatih teknik perang lembah Tianhuang besar ini. Orang lain tidak dapat sepenuhnya melatihnya. Versi sederhana dari perang lembah Tianhuang besar dapat melepaskan sekitar 30% dari kekuatan aslinya. Tetapi meskipun demikian, itu adalah kungfu yang sangat mengerikan. Adapun para jenderal di bawah komando Gu Changsheng, mereka semua berlatih. Perang lembah Tianhuang yang dimodifikasi dengan cermat hanya dapat mengerahkan sekitar 40 hingga 50% dari kekuatan aslinya. Inilah alasan mengapa Li Chang yang bertanggung jawab atas Qing Jun dapat dengan mudah memenggal kepala anggota keluarga kekaisaran tingkat 2. Bagi orang lain, ini mungkin tidak terbayangkan. Tetapi bagi Zhen Beiwang, ini sudah seharusnya. Karena di pihak Zhen Beijun dan Qing Jun, ada pasukan elit khusus, selain kehormatan. Setiap orang memiliki kualifikasi untuk berlatih perang lembah Tianhuang, tak ada habisnya. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi sepertinya kalian tidak percaya. Li Feng melirik. Para penasihat Zhong Zhouhou yang tidak percaya itu berkata dengan sedikit tidak senang. Dia adalah pemimpin Zhen Beijun. Tentu saja dia tidak senang elitnya dicurigai, tentu saja. Kami hanya merasa terlalu terkejut. Seorang sarjana yang memberikan saran di belakang Zhong Zhouhou. Gao Zijing tersenyum dan berkata, Zhong Zhouhou, Beijing menyambut para prajurit yang kembali dengan kemenangan. Ini adalah pemandangan yang unik, sangat meriah, perjalanan pulang ini seharusnya tepat waktu. Untuk kedatangan mereka, mengapa Zhong Zhouhou dan para penasihatmu tidak ikut serta dalam acara akbar ini? Gu Changsheng tersenyum, Zhong Zhouhou sedikit terkejut. Dia melihat Gu Changsheng yang penuh percaya diri, dan hatinya akhirnya terguncang. Dia merasa bahwa 5.000 orang Zhen Beijun mungkin benar-benar memusnahkan 100.000 Yao Jun. Mungkinkah kita Zhong Zhou benarkah akan menyerang Zhen Beiwang? Zhong Zhouhou tiba-tiba merasa bersalah. Dia terlalu sedikit tahu tentang Beijing, terlalu sedikit tentang Zhen Beiwang dalam perjalanan menuju kota. Meskipun Gu Changsheng mengobrol dan tertawa dengan Zhong Zhouhou, Fang Rui sedikit mengernyit, dia mengamati sekelilingnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Wang Ye, Fang Rui berbisik. Ada yang tidak beres? Aku tahu, Gu Changsheng mengangguk ringan. Meskipun dia tampak berbicara tentang segala hal, sebagai seorang veteran perang, dia tahu betul tentang penempatan pasukan. Dan formasi pertahanan kota, dia hampir bisa melihat keanehan kota Tianwei Zhongzhou ini sekilas. Seharusnya formasi pengepungan cekung, Fang Rui berbisik, sepertinya Zhong Zhouhou hanya berpura-pura pengecut. Dia masih memiliki keberanian di hatinya, tidak masalah, Gu Changsheng tersenyum. Kemudian tiba-tiba menatap Zhong Zhouhou. Zhong Zhouhou, siapa yang mengatur pertahanan kota Tianwei milikmu ini? Menarik. Mendengar ini, hati Zhong Zhouhou berdebar kencang. Kekhawatirannya langsung meningkat. Dia merasa Gu Changsheng mungkin telah melihat sesuatu. Jenderal Mo, jelaskan pada Raja Zhenbei. Zhong Zhouhou buru-buru berkata, jangan biarkan orang kecil itu pergi, Yang Mulia. Seorang jenderal di belakang Zhong Zhouhou buru-buru berkata, kota Tianwei kami sering diganggu oleh perampok Tuyue. Oleh karena itu, kami menggunakan bagian khusus. Kami telah mendengar beberapa kali bahwa Zhongzhou diganggu oleh bandit dan perampok. Belumkah mereka diberantas sampai sekarang? Gu Changsheng bertanya. Belum. Zhong Zhouhou menghela napas lega. Sebagian besar bandit berada di pegunungan, dan jumlahnya tidak banyak, hanya ratusan orang, paling banyak 1.000 orang. Sangat mudah untuk bersembunyi, dan ada banyak sekali kelompok, ratusan. Saya telah mengirim Jenderal Mo beberapa kali untuk menenangkan mereka, tetapi semuanya sia-sia. Yang paling arogan adalah kelompok perampok janggut merah sekitar 1.200 orang. Benarkah? Sepertinya Zhong Zhouhou. Anda sangat asing dengan operasi di pegunungan. Saya selalu mendengar bahwa Zhong Zhouhou memperlakukan orang kuat dengan hormat. Jumlah guru besar di seluruh Zhongzhou diperkirakan ada lebih dari 100 orang, kan? Apakah Anda tidak meminta para tamu ini untuk membasmi perampok? Gu Changsheng tersenyum. Seolah menyiratkan sesuatu.